Felix bahkan tak melirik ke arah jembatan batu besar itu saat ia melakukan hal yang tak terduga dengan berbaring di jalan setapaknya yang berpasir biru. Sementara dia berbaring tengkurap, dia mengulurkan lengannya ke depan, terus memompa pasir biru keluar tanpa masalah. Suara mendesing, kecepatan tuan tanah meningkat lagi. Komentar Dallas, sepertinya kedamaian laut adalah tempat yang tepat untuk melakukan pose ini. Semua orang cukup pintar untuk menyadari bahwa mengandalkan sikap seperti ini di kota sama saja dengan meminta masalah. Namun, di zona ini, Felix terus terengah-engah tanpa hambatan, menjembatani celah sedikit demi sedikit setiap detik. Seandainya saja bajingan itu saling bertarung. Felix mengumpat sambil memusatkan perhatian pada 5 pelari terdepan, yang terlalu dekat satu sama lain namun tak seorang pun mengeluarkan satu pun kemampuan. Dia memperkirakan bahwa kemungkinan besar mereka beraliansi. Dia tidak tahu ketentuannya tetapi dia yakin tidak ada satupun di antara mereka yang akan saling menyerang sampai 5 km terakhir atau 2 km terakhir. Ratu, tunjukkan padaku peringkatnya, pinta Felix. 1. Teriakan Valkyrie. 2. Mimpi malam. 3. Sang pelari cepat. 3. Anjing bayangan. 4. Pedang taur. 5. Sang pemanggil. 6. Pemilik tanah yang belum dibayar. 7. Jiwa terakhir. 39. Cawan suci. Jadi, 39 pemain masih hidup. Felix berpikir sambil melirik ke belakang. Segera setelah itu, ia melihat segerombolan pemain mengejarnya dari kejauhan. Tampaknya sebagian besar dari mereka baik-baik saja karena kecepatan mereka masih cukup baik untuk bertahan dalam maraton. Tidak ada yang merasa aneh dengan ini karena semua orang sudah tahu bahwa gempa bumi dan bangunan yang runtuh mungkin terdengar seperti kiamat, tetapi bagi para bloodliner tahap 2 puncak, itu tidak akan membuat mereka terbunuh dengan mudah. Jika tidak karena itu, permainan tidak akan memuat bencana-bencana tersebut karena mereka tidak bermaksud membantai semua orang sejak awal. Satu-satunya alasan mengapa pemain lainnya mati adalah karena binatang buas atau pemain lain yang mengganggu pelarian dan kelangsungan hidup mereka. Mereka tidak akan menjadi masalah bagiku. Felix kembali fokus ke depan dan meminta, Asna ingatkan aku tentang kemampuan kelima pemain itu. Asna mengunyah camilan sambil memberitahunya tentang kemampuan mereka. Butuh waktu sebentar untuk menyelesaikannya karena dia harus memberikan penjelasan singkat tentang masing-masing kemampuan. Felix masih ingat beberapa kemampuan tetapi tidak semuanya. Mereka harus memperlambat laju mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai garis finish. Felix beralasan demikian berdasarkan informasi mereka karena Asna telah memberitahunya bahwa kecepatan mereka didasarkan pada kemampuan dan bukan mutasi. Artinya, energi unsur merekalah yang menerima serangan, bukan stamina mereka. Karena mereka telah terlibat beberapa pertarungan dengan binatang buas dalam perjalanan mereka menuju Suar, diharapkan itu tidak akan cukup untuk membiarkan mereka berlari cepat dari awal hingga akhir. Karena itu, Felix terus mengejar mereka, menunggu dengan sabar hingga mereka melambat. Maraton telah menemui jalan buntu. Dallas bertanya sambil tersenyum tipis, tapi sampai kapan? Detik demi detik berlalu, kemudian menit demi menit berlalu, para pemain telah melintasi beberapa kilometer di atas laut atau di bawah laut, namun belum terlihat tanda-tanda daratan. Semua orang perlahan mulai gelisah karena mereka tahu bahwa kedamaian laut tidak akan bertahan selamanya. Jika waktu terjadinya bencana sama dengan zona kota, maka itu seharusnya terjadi sekarang juga. Karena itu Felix terus menjaga kewaspadaannya secara maksimal, terutama pada bagian depan dan samping, sambil menyadari bahwa mustahil tsunami menerjang dari belakang. Benar saja, garis hitam panjang telah muncul di cakrawala, membuat Felix menyipitkan matanya untuk fokus pada garis itu. Beberapa detik kemudian, garis itu semakin membesar dan terus tumbuh di pandangan Felix hingga jantungnya berdebar kencang setelah mengetahui bahwa garis itu akhirnya ada di sana. Rintangan pertama zona kedua sudah ada di sini. Tsunami besar. Dallas berteriak sambil mengulurkan tangannya ke layar yang tidak memperlihatkan para pemain melainkan tsunami yang menjulang tinggi, mencapai setidaknya 500 meter. Bahkan lebih tinggi dari gedung Empire State, sehingga tsunami dapat sepenuhnya menyeret keluar kota New York jika menghantamnya. Astaga, bagaimana mereka bisa selamat dari itu? Hahaha, ini sungguh mengasyikkan. Arahkan kamera ke pemain, aku ingin melihat ekspresi mereka. Dallas tidak perlu diberitahu oleh pemirsa karena ia telah membagi kamera menjadi dua, memperlihatkan tsunami dan para pemain. Saat ini, tsunami bahkan terlihat oleh pemain di belakang Felix.
Oleh karena itu, ekspresi mereka tak ternilai harganya saat menyadari bahwa mereka benar-benar berada di antah-berantah sambil diterjang tsunami setinggi hampir setengah kilometer. Ketika Dallas memberitahu mereka tentang rintangan zona laut, ia menyebutkan tsunami. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa tsunami itu akan memiliki ukuran yang begitu mengerikan dan membuat malu tsunami-tsunami lain. Namun, sebelum mereka kehilangan ketenangan, mereka melihat batu-batu besar itu dan mata mereka menjadi cerah. Mereka langsung menyadari bahwa batu-batu besar itu pasti cukup kuat untuk menahan kekuatan tsunami karena permainan itu tidak akan meninggalkan mereka tanpa jalan keluar. Maka, setiap pemain bergegas mengamankan satu batu besar untuk dirinya sendiri. Felix pun turun ke batu besar di dekatnya dan segera menguji kekerasannya dengan memukulnya menggunakan ekornya yang membesar. Gedebuk, suara yang dihasilkan memang keras, tetapi hasilnya memuaskan karena permukaan batu besar itu hanya menerima retakan kecil yang panjangnya bahkan tidak sampai 1 inci. Melihat hal itu, Felix buru-buru turun ke dasar batu besar yang jauh lebih tebal daripada puncaknya. Kemudian, ia menjentikkan jarinya, mengeluarkan pasir hitam pekat dari pori-porinya. Ia segera mengendalikannya dengan energi mental untuk membungkus dirinya dengan batu besar itu. Pemilik rumah tidak mau mengambil risiko. Dallas berkata, ia memutuskan untuk menambahkan lapisan perlindungan lagi. Bagi yang belum tahu, pasir hitam itu 10 kali lebih kuat dari pasir biasa. Tidak banyak yang bereaksi terhadap informasi tersebut karena hingga saat ini, berita tentang 3 pasir yang diketahui milik Felix sudah keluar ke publik selama berbulan-bulan. Maka saat Felix menggunakan pasir hitamnya, niatnya pun dipahami. Namun, ia akhirnya tetap melampaui harapan mereka saat Felix mengambil langkah selanjutnya dan mengeraskan pasir hitamnya dengan tangan dan kakinya masih mencengkeram batu besar itu. Itu membuatnya langsung menempel di tempatnya tanpa membuat kepala dan tubuhnya terpengaruh. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk bertahan hidup, pikir Felix sambil berhenti melepaskan pasir. Dia memiliki kendali penuh kapan harus melepaskan atau menghentikannya. Namun jika dia memutuskan untuk menonaktifkannya, semuanya akan hilang. Mari kita periksa yang lain. Felix menyalakan penglihatan inframerah dan sinar X-nya dan fokus pada 5 pelari terdepan. Dia melihat mereka semua berada pada posisi yang hampir sama dengannya, tergantung di udara. Dia tidak dapat melihat dengan pasti kemampuan atau strategi apa yang mereka gunakan untuk memperkuat pertahanan mereka, tetapi dia merasa itu tidak akan sebaik dirinya. Lagi pula, Speedster adalah elementalis petir sementara Valkyrie adalah elementalis angin dan sisanya juga memiliki elemen yang berhubungan dengan kecepatan gerak atau serangan, tidak seperti elemen pasir milik Felix. Hanya si pemanggil yang merupakan seorang elementalis logam dan Felix merasa bahwa dia tidak akan terkena dampak seburuk yang lain. Ada kemungkinan besar sebagian besar dari mereka akan tercebur ke dalam air. Itu mungkin tidak akan membunuh mereka, tetapi itu pasti akan sangat menghambat mereka. Felix menyeringai tipis, itu akan menjadi kesempatanku untuk mengejar mereka atau bahkan melampaui mereka. Wus-wus. Proses berpikir Felix terganggu oleh suara angin yang bertiup kencang, membuatnya merasa seperti berada di dekat tornado. Ini merupakan tanda bahwa tsunami besar sedang menimpa mereka. Baik Felix maupun pemain tidak mengetahui posisi pastinya karena batu besar menghalangi penglihatan mereka. Namun para pemirsa sepenuhnya menyadari apa yang tengah terjadi dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak dan berdoa untuk keselamatan idola mereka. Tsunami besar akan segera mencapai para pelari terdepan. Dallas berdiri dan menatap tajam ke arah 5 pemain yang masing-masing menggunakan metode unik untuk berpegangan erat pada batu besar itu. Tetapi ketika tsunami menjulang tinggi di atas mereka bagaikan dewa, bahkan para pemain sendiri tidak percaya itu akan cukup. Sial, sial, sial. Speedster terus mengumpat dengan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Dia sudah berhenti memandangi tsunami itu sambil memastikan untuk menutup matanya dan menempelkan kepalanya ke batu besar agar tidak ketakutan. Sisanya hanya bisa melakukan hal yang sama karena mereka tahu bahwa jika mereka melihat tsunami sekarang, jantung mereka mungkin akan berhenti berdetak. 30 meter, 20 meter, 10 meter. SPLAASHH. Semuanya telah tertelan dalam perut tsunami, membuat para penonton tidak bisa melihat apakah pelari terdepan telah terdampar atau masih memegang batu besar. Namun Dallas sudah siap menghadapi ini karena ia memastikan untuk menyorot tubuh para pemain dengan aura merah. Hal ini mengejutkan para penonton karena mereka melihat 3 tubuh merah berkibar acak di dalam tsunami yang belum berhenti.
Mereka tampak seperti telah terperangkap dalam arus tanpa ada cara untuk menyelamatkan diri. Ketika Dallas menyoroti nama-nama mereka yang terperangkap, para idola mereka berteriak putus asa karena mereka tahu bahwa permainan telah berakhir bagi mereka. Si speedster yang sombong itu adalah salah satunya. Tentu, dia yang tercepat di darat, tapi ini bukan perlombaan melainkan maraton rintangan. Hanya mereka yang berhasil mencapai garis akhir yang berkesempatan muncul sebagai pemenang. Percikan-percikan. Tak lama kemudian, tsunami besar mencapai batu besar hitam pekat tempat Felix berlindung. Tanpa mengangkat kepalanya, Felix tahu itu menimpanya, secara harfiah. Olivia, Robert, dan yang lainnya menahan napas karena gugup sambil menatap tanpa berkedip ke arah tsunami yang hanya berjarak beberapa meter dari Felix. Sebelum mereka sempat berdoa untuk keselamatannya, batu besar hitam pekat itu telah lenyap dari pandangan, sama seperti batu-batu lainnya. Melawan alam, semua orang setara dengan amarahnya dan sudah waktunya bagi Felix untuk mencicipi sedikit. Sementara itu, di dalam tsunami, Felix terus menahan napas meskipun ia masih memiliki sirip melon untuk bernapas di bawah air. Dia mengerti bahwa tsunami akan berlalu dalam waktu maksimal 30 detik dan tidak perlu menghirup air dalam situasi seperti itu. Bagaimana dengan batu besarnya? Batu itu tidak retak sama sekali karena pasir hitam pekat yang mengeras menahan benturan keras, sehingga hancur dari depan. Tetapi bagian belakangnya masih aman, sehingga Felix tetap melekat pada batu besar itu. 14, 15,16. Felix terus menghitung sejak ia tersambar petir, ingin mendapatkan petunjuk tentang posisi tsunami saat ini. Jadi ia bisa bergerak saat ia berada di luar jangkauan tsunami alih-alih menunggu hingga tsunami mencapai tepi pantai. Ketika ia menghitung hingga 30 detik, ia menyadari bahwa tekanan air pada dirinya telah berkurang drastis, membuatnya mampu menggerakkan kepalanya tanpa masalah. Saatnya bergerak. Tanpa ragu sedikit pun, Felix menonaktifkan domain gurun miliknya yang akhirnya mengubah semua pasirnya menjadi partikel, membebaskannya dalam prosesnya. Akan tetapi, ia masih menggenggam erat permukaan batu besar itu, tidak ingin melepaskannya sekarang. Dia merasa bahwa dirinya akan tersapu oleh arus begitu dia melepaskan dirinya. Namun, alih-alih tetap berada di posisinya, ia mulai memanjat puncak batu itu selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di puncak, dia menunggu di sana sampai tekanannya berkurang lebih banyak lagi. Karena dia berada di puncak batu besar, dia akhirnya dapat melihat ke depannya dan mengamati situasi pelari terdepan. Wus, wus. Saat dia mengintip dengan penglihatan sinar X-nya, dia terkejut karena hanya ada 2 kerangka yang masih melekat pada posisinya. 3 lainnya, mereka sudah pergi. Mereka pasti tersapu. Felix berpikir sambil mencoba menoleh dan melirik ke belakangnya. Saat ia berhasil melakukannya, ia menyeringai kecil saat melihat 3 kerangka hanyut terbawa arus. Beruntung bagi mereka, mereka tidak berada di jalur batu-batu besar itu. Kalau tidak, mereka akan terluka parah setelah bertabrakan dengan batu-batu besar itu. Meski begitu, Felix yakin peluang mereka untuk menang dalam permainan tersebut telah menyusut hingga ke dasar karena hampir mustahil untuk menjembatani kesenjangan itu lagi ketika tsunami akhirnya mendorong mereka kembali ke pantai. Beberapa detik kemudian, Felix mengangkat kepalanya dan fokus ke permukaan air setelah merasakan ketegangannya semakin berkurang. Sekarang aku bisa berenang ke atas. Felix menganggukkan kepalanya dengan mantap dan berseru dalam benaknya, manipulasi ukuran, tubuh X10. Ekornya tetap sama. Ia memilih kombinasi ini agar ujung ekornya yang menonjol tidak menambah berat tubuhnya dan berfungsi sebagai jangkar. Saat tubuhnya tumbuh ke ukuran dan bentuk yang diinginkan, Felix segera melepaskan batu besar dan berenang cepat ke permukaan. Akan tetapi, ia tetap meremehkan arus tersebut karena ia merasa seperti sedang berenang melawan arus air terjun. Ia terus mendorong ke atas sementara arus mencoba menariknya dengan tsunami yang sudah berjarak 2 hingga 3 km darinya. Bahkan membiarkan ekornya dalam ukuran normal tidaklah cukup. Aku butuh lebih banyak. X16. Felix berteriak keras dalam hatinya, tak peduli dengan energi yang terkuras. Segera setelah itu, ukuran tubuhnya tumbuh lebih besar lagi, memberinya lebih banyak berat badan tetapi yang paling penting adalah lebih banyak kekuatan untuk mendorong dirinya ke atas. Dalam kondisi saat ini, dia seharusnya memiliki paling sedikit 10.000 BF, peningkatan besar dari kekuatan aslinya yang setara dengan hanya 4.000 BF. Apa-apaan ini?
Seru Dallas kaget saat dia melirik layar kecil Felix yang memperlihatkan dia terus berenang ke atas dengan ukuran seperti paus terbesar di bumi. Ia cepat-cepat mengalihkan kamera dari tsunami yang hendak menerjang gerombolan pemain ke Felix. Saat para penonton ingin mengumpat karena perubahan mendadaknya, rahang mereka ternganga tak percaya setelah melihat Felix cukup berani untuk melawan arus. Bagaimana dia bisa menjadi sebesar ini? Saya menonton pertandingannya yang keempat dan dia hanya setengah dari ukuran tubuhnya saat ini. Apa dia bisa tumbuh hingga tak terbatas atau apa? Ketua Maganda dan anggota aliansi anti kerajaan yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan akal dan berkomentar dengan berisik di kamar mereka. Tepat saat mereka mengira Felix sudah tidak punya trik lagi dan telah menunjukkan potensi penuh garis keturunannya, dia mengejutkan mereka sekali lagi dan membuat mereka meragukan mata mereka sendiri. Pemirsa VIP lainnya bereaksi sama. Tenang saja, aku ragu dia bisa tumbuh hingga tak terbatas. Zosia menghela napas panjang dan berkata dengan tenang, pasti ada batasnya. Dia mungkin bisa tumbuh hingga 30 meter atau bahkan 40 meter jika kita memutuskan untuk bermurah hati. Tapi dia tidak bisa tumbuh lebih dari itu. Benar, kemampuan mistis atau tidak, selalu ada batas atau jangkauannya. Kepala Maganda setuju sambil menganggukkan kepala sambil menatap Felix yang hendak mencapai permukaan. Saya yakin konsumsi energinya tidak bisa dianggap remeh untuk kemampuan seperti itu. Gabriel menambahkan, kalau tidak, dia tidak akan selalu menyimpannya untuk situasi yang sangat mendesak. Tetap saja, ini hanya memperkuat keyakinan kami bahwa kemampuan garis keturunan mistis adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kepala Maganda berkata, setelah permainan, hubungi Tuan Tanah dan dorong dia dengan lembut untuk menghubungi organisasi untuk kita. Keluarga kerajaan tidak akan mati otak untuk melihat semua ini dan tidak bergerak. Jadi kita perlu mengamankan mereka dengan cepat. Sepakat, biar aku saja, kata Zosia. Setelah mendengar itu, aliansi langsung berhenti membahas masalah itu dan fokus pada Felix yang akhirnya muncul dari permukaan. Astaga, saat kepala raksasa Felix muncul dari air, ia mengulurkan kedua telapak tangannya ke atas dan menyemburkan semburan pasir biru yang dahsyat. Jumlah yang tidak terbayangkan dengan ukuran tubuh normalnya. Sesaat kemudian, Felix menonaktifkan manipulasi ukuran karena ia merasa energinya terkuras terlalu cepat. Segera setelah ukurannya kembali normal, Felix mendorong domain gurunnya hingga batasnya dengan membuat setiap pori di tubuhnya melepaskan pasir biru. Wajar saja, karena ia berada di dalam air, sebagian besar pasir terbuang sia-sia, tetapi pasir yang keluar dari kepala, bahu, lengan, dan terakhir telapak tangannya, hampir tidak menyentuh air. Sebelum para pemirsa dapat memahami apa yang sedang ia lakukan, mereka terpesona melihatnya diangkat perlahan ke udara hingga seluruh tubuhnya muncul dengan selamat. Pasir biru yang menjadi ciri khasnya telah menariknya keluar dari cengkeraman laut. Dia berhasil keluar, teriak Dallas dengan gembira, dia benar-benar berhasil keluar. Sementara beberapa penonton mungkin tidak mengerti kegembiraannya yang berlebihan, sisanya mengerti bahwa apa yang Felix lakukan seharusnya tidak terjadi dalam permainan ini kecuali seseorang memiliki kemampuan hebat yang berhubungan dengan bawah air. Dallas memahami bahwa tsunami besar dirancang dalam permainan ini untuk memaksa para pemain bersembunyi di balik batu-batu besar hingga tsunami berlalu. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan maraton mereka. Mereka yang tersapu setelah kehilangan pegangan akan berakhir di pantai dan mencoba lagi untuk melewati zona ini. Namun, Felix baru saja berkata, persetan, dan muncul saat laut belum tenang. Ketika melihat bahwa dialah satu-satunya yang berdiri di udara sambil basah kuyup, semua orang tahu bahwa dia mempunyai sedikitnya 30 detik waktu luang untuk berakselerasi sementara sisanya hanya bisa menunggu hingga laut tenang. Mereka yang berani mengambil risiko akan selalu mendapat imbalan. Teriak Dallas penuh semangat, pemilik tanah akan segera menerima imbalannya. Suara mendesing. Felix tidak membuang waktu mengagumi pemandangan tsunami yang menelan semua yang ada di jalurnya saat ia segera berbaring di jalan berpasir biru dan berlari mendekati air. Dia cukup cepat hingga menyebabkan gelombang kecil muncul di permukaan air. Meski tidak ada seorang pun di depannya, Felix terus mengamati situasi kedua pelari terdepan itu. Menyadari keduanya masih berpegangan pada nyawa mereka, Felix tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya ke belakang. Yang lain pasti akan menyusul. Felix berhenti memperhatikan mereka setelah melihat jarak lebih dari 5 km di antara mereka. Yang terburuk dari semuanya,
hal itu terus meningkat karena dia sedang bergerak sementara mereka tidak bergerak. Felix terus melaju di depan kelompoknya, sementara di saat yang sama semakin dekat dengan para pelari terdepan. George tersenyum lebar dan berkata, jika ia berhasil mencapai mereka sebelum mereka muncul, permainan akan berakhir untuknya. Noah dan yang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju dan terus memperhatikan Felix menjembatani jarak hingga hanya sekitar 600 meter. Akan tetapi, tepat ketika Felix tampaknya akan mencapai dan bahkan melampaui mereka berdua, semua orang terkejut melihat bayangan gelap telah muncul dari laut dan seorang wanita bersayap juga lolos ke permukaan. Wanita bersayap itu terlihat diselimuti aura abu-abu raksasa yang berbentuk seperti anak panah, membuat para penonton percaya bahwa dia telah menembus langsung ke permukaan. Sementara itu, mereka tidak tahu bagaimana bayangan gelap itu bisa lolos, tetapi mereka tetap bersorak keras untuk Felix karena yang mereka inginkan hanyalah melihat Felix kalah. Dreams Nocturne dan Valkyrie Scry telah memutuskan untuk muncul setelah tsunami mencapai beberapa kilometer jauhnya dari mereka. Komentar Dallas dengan keras. Para penggemar mereka berteriak kegirangan saat melihatnya karena mereka benar-benar percaya bahwa idola mereka tidak akan muncul sampai laut menjadi damai lagi. Namun tampaknya mereka berdua bukan orang mudah karena mereka berhasil menyamai prestasi Felix. Meskipun jauh lebih mudah bagi mereka karena tsunami telah mencapai mereka terlebih dahulu. Jadi, ketika mereka muncul, tsunami sudah jauh lebih jauh, menyebabkan arus menjadi jauh lebih tenang daripada ketika Felix mencoba menerobos. Ditambah lagi, mereka berdua memiliki sayap yang memungkinkan mereka terbang di atas air tanpa memerlukan batu besar. Sementara itu, pemain terakhir yang tetap memeluk batu besarnya mungkin ingin muncul juga, tetapi ia tidak mampu menjaga dirinya tetap di udara. Terserahlah, aku sudah menjembatani jarak itu. Felix tidak banyak bereaksi terhadap kemunculan mereka, dia hanya berdiri tegak, kembali ke posisi berselancar awalnya. Dia harus melakukan itu karena dia menduga akan ada pembalasan jika dia terlalu dekat dengan mereka. Astaga, bagaimana dia bisa sampai sejauh ini? Seru Valkyrie kaget dan ketakutan setelah dia berbalik dan melihat Felix sedang berselancar di jalan berpasir biru ke arah mereka. Karena mustahil untuk terbang lebih dari 10 meter di atas permukaan apapun, ketiganya terbang pada ketinggian yang sama. Hal ini membuat mereka lebih mudah mengenali satu sama lain meskipun jarak di antara mereka mencapai ratusan meter. Aku tidak mau menunggu untuk menerima iblis itu. Dreams Nocturne mengirim pesan sambil mengepakkan sayap iblisnya yang gelap dengan cepat. Setelah menerima pesannya, Valkyrie berhenti memperhatikan Felix dan mengejar Nocturne, karena takut nyawanya terancam. Dia sepenuhnya jelas tentang kekuatan dan kelemahannya. Oleh karena itu, ia mengerti bahwa bertarung melawan Felix sama saja dengan keinginan mati, dan satu-satunya cara untuk memenangkan permainan ini adalah dengan melampaui batas dan mencapai garis finish sebelum Felix. Mari kita mulai perburuannya. Asna tertawa jahat sambil menatap kedua orang itu seperti mayat yang beterbangan. Dia menduga Felix akan segera menutup jarak setengah kilometer itu dan membunuh mereka, tetapi hasil akhirnya jauh dari itu karena menit demi menit berlalu dan Felix nyaris menutup jarak hingga 40 meter. Tsunami telah berakhir dan para pemain dapat dilihat seperti titik-titik kecil yang mengejar di belakangnya. Si speedster yang tertinggal karena ketidakmampuannya terbang mengerahkan segenap kemampuannya untuk melompat dari satu batu ke batu lainnya, berharap dapat mengejar Felix dan yang lainnya. Sayangnya, dia mungkin pelari terbaik di tanah datar karena peningkatan kecepatan kilatnya, tetapi di zona ini, dia tidak benar-benar mengungguli dirinya sendiri. Sementara itu, beberapa pemain telah mengambil rute bawah air, berenang dengan kemampuan berubah wujud seperti ikan. Mereka sebenarnya berada di depan kelompoknya. Namun, mereka masih lebih lambat dibanding Felix dan kedua pelari terdepan itu, karena seekor ikan tidak akan pernah bisa mengalahkan burung. Hal ini membuat permainan memasuki jalan buntu kedua karena masing-masing pihak mengejar satu sama lain tanpa adanya pertarungan acak di antara mereka. Detik demi detik berlalu, lalu menit demi menit. Kilometer demi kilometer telah terlewati dan cakrawala akhirnya berubah menjadi daratan yang terlihat. Ratu, jarak ke zona ketiga. Felix bertanya setelah menyadarinya. Lebih kurang 5 kilometer. Aneh, kita sudah hampir sampai tetapi tidak ada rintangan kedua. Felix mengernyitkan alisnya memikirkan hal itu. Berdasarkan perkataan Dallas, setiap zona memiliki 2 rintangan. Jadi, diharapkan mereka akan mengalami rintangan lain dalam beberapa menit terakhir. Namun,
mereka semakin dekat ke daratan itu, namun tetap saja tidak terlihat tanda-tandanya. 4 kilometer, 3 kilometer, 2 kilometer. Daratan telah meluas dalam jangkauan penglihatan mereka, membuat mereka hanya melihat padang rumput yang luas namun tidak melihat gurun di belakangnya. Sial, kita akan memasuki lingkungan favorit iblis itu saat dia masih terlalu dekat dengan kita. Teriakan Valkyrie mengirimkan pesan kepada sekutunya sambil menoleh ke belakang dengan khawatir. Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku berencana untuk memacu kecepatanku sekuat tenaga saat sampai di padang rumput. Mimpi Nocturne memberitahu, aku hanya perlu menciptakan jarak yang jauh di antara kita dan dia mungkin tidak akan bisa mencapai atau menyentuhku di padang pasir. Tetapi, jika kau melakukannya, kau tidak akan punya cukup tenaga untuk berlari cepat sekali lagi hingga garis finish. Teriakan Valkyrie mengirimkan sebuah pesan. Lebih baik aku kalah di sprint terakhir daripada ketahuan olehnya di padang pasir. Kata Dreams Nocturne, sudah cukup sulit menghadapi binatang gurun dan badai pasir. Teriakan Valkyrie menjadi tenang setelah mendengar hal itu. Dia memahami alasannya dan menyadari bahwa dia mungkin benar. Pada saat ini, kemenangan harus dipertimbangkan hanya setelah mereka merasa aman. Namun dengan Felix yang terus mengawasi mereka, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Aku melakukan ini sementara kita tunggu, apakah aku melihat sesuatu atau airnya semakin membesar di depan kita. Valkyrie mengirimkan pesan sambil mendekatkan kepalanya ke depan untuk melihat keanehan yang terjadi. Dia bisa melihat bahwa air di dekat daratan naik perlahan. Dreams Nocturne juga memperhatikan ini dan mengernyitkan alisnya, mungkinkah? Ia punya dugaan tetapi tidak berani mempercayainya. Sayang, laut tidak peduli dengan pikirannya dan terus naik hingga terbentuklah gelombang berukuran sedang. Saat itu, Felix pun tahu apa yang akan terjadi dan bersiap berselancar dengan ekspresi serius. Tsunami kedua telah muncul, komentar Dallas dengan penuh semangat sambil memperbesar gambar ke arah pelari terdepan hingga tsunami muncul dalam bingkai. Melihat bagaimana awan itu terus naik sambil menuju ke arah para pemirsa tahu bahwa gelombang kedua pemain akan segera disingkirkan. Sungguh, beberapa pemain dalam kelompok itu memiliki ekspresi jelek saat melihatnya. Meskipun mereka tahu bahwa tsunami itu tidak akan sekuat tsunami sebelumnya karena jaraknya yang jauh, tetap saja akan sulit untuk bertahan hidup karena energi dan stamina mereka sudah mulai terkuras. Bagaimana mereka bisa tetap bergantung di batu besar sementara tubuh mereka setengah kelelahan? Sementara kelompok lainnya mengkhawatirkan hal ini, para pelari terdepan mempunyai pemikiran yang berbeda sama sekali. Kita bisa melewatinya sebelum terlalu tinggi untuk kita. Aku akan berusaha sekuat tenaga sekarang. Dreams Nocturne meninggalkan pesan ini sambil memanifestasikan dua sayap iblis yang lebih kecil tepat di atas punggungnya. Saat mereka muncul, mereka mulai mengepakkan sayap utama, meningkatkan kecepatannya secara signifikan, menjauh dari Valkyrie Scry dan Felix. Dreams Nocturne berusaha terbang di atas tsunami saat tsunami itu masih kecil. Teriak Dallas, bisakah dia melakukannya? Sebelum para penonton dapat menyemangatinya, teriakan Valkyrie pun mengiringi usahanya karena ia juga telah berusaha sekuat tenaga dalam kecepatannya untuk melewati tsunami. Dia telah menutupi dirinya dengan aura bagaikan anak panah yang membantunya menembus angin bagaikan anak panah runcing sungguhan. Hanya Felix yang tertinggal. Tidak seperti mereka, dia tidak punya cara rahasia lain untuk meningkatkan kecepatannya. Saat ini dia terbang dengan akselerasi terbaiknya dan dia hanya bisa melihat mereka menjauh darinya. Sialan, kalau mereka berhasil melewatinya sementara aku memeluk batu besar, tamatlah riwayatku. Felix mengerti bahwa akan mustahil untuk menjembatani kesenjangan itu jika itu terjadi karena dia akan memberi mereka waktu setidaknya 1 menit sebagai permulaan. Ini berarti kecuali mereka berdua akhirnya mendapat rintangan berat di padang pasir, permainan akan berakhir dengan kekalahannya. Felix tidak berniat mengandalkan keberuntungan untuk membantunya memenangkan permainan ini. Aku pun bisa. Felix mengernyitkan alisnya sambil mengangkat kepalanya, menatap dalam-dalam ke arah tsunami yang sudah tumbuh lebih dari 200 meter, bagaikan monster yang siap melahap semua makhluk. Saat itu, hanya mereka bertiga yang masih bergerak karena pemain lainnya sudah berpegangan pada batu besar untuk melindungi diri. Saat Dreams Nocturne dan Valkyrie hampir berada di bawah tsunami dan hendak mencoba memanjatnya, Felix masih berada ratusan meter jauhnya. Akan tetapi, dia tidak gentar atau gemetar ketakutan menghadapi pemandangan apokaliptik yang dapat membuat kaki orang biasa manapun menjadi lemas.
Dia hanya menyipitkan matanya agar fokus dan terus melaju dengan kecepatan tercepatnya. Ia mengerti bahwa sekalipun ia gagal melewatinya, ia tidak akan benar-benar mati karena ia cukup berbalik dan berselancar di atasnya hingga mencapai tepian dan menghilang. Namun, jika itu yang terjadi, permainan akan berakhir baginya karena ia akan ditempatkan bersama pemain terakhir. Tetapi dia lebih baik berakhir kalah seperti itu daripada berharap mendapat keberuntungan untuk membantunya memenangkan permainan. Mereka akan berhasil, Felix menyimpulkan setelah memperhatikan bahwa Dreams Nocturne dan Valkyrie Cry telah melewati separuh tsunami sementara lengkungannya belum terwujud. Dia mengerti bahwa lengkungan atau kelokan adalah satu-satunya hal yang akan menghentikan mereka dan dia untuk melewatinya. Itu karena para pemain hanya mampu terbang sejauh 10 meter melewati permukaan apapun. Ini berarti bahwa adalah mungkin untuk terbang horizontal bersama tsunami, tetapi mustahil untuk melakukannya jika tsunami memiliki lengkungan seperti bulan yang memanjang keluar. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang berani mencoba melewati tsunami satu karena tsunami tersebut sudah mencapai ketinggian maksimal dan sudah berbentuk lengkung. Meskipun begitu, sepertinya game tersebut telah membuat tsunami tidak dapat menimpa mereka meskipun tsunami telah mencapai puncaknya, sehingga para pemain tidak terbunuh saat tsunami menimpa kepala mereka. Mereka berhasil. Bagus sekali Nocturne. Haha, kekalahan bajingan itu sudah pasti. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresinya. Seperti yang diharapkan, keduanya berhasil melewatinya di bawah sorak-sorai Dallas dan para penonton. Kecepatan dan jarak dekatnya membuatnya tampak lebih mudah dari yang seharusnya. Sekarang giliran Tuan Tanah. Apakah dia akan mencapai hal yang sama atau gagal? Dallas mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, saya tidak sabar untuk mengetahuinya. Sementara itu Olivia beserta anggota tim lainnya sudah berdiri sambil menatap tajam ke arah Felix yang tampak sekecil semut di hadapan tsunami yang menjulang tinggi. Mereka dapat melihat bahwa dia telah mencapai dasarnya dan mulai memanjat. Ia hanya menjaga jarak 5 meter dari permukaan, sehingga sangat sulit untuk melihat jalan berpasir biru yang dilaluinya karena warnanya sama dengan air. Hal ini membuat Felix tampak dari bingkai itu seperti sedang berselancar di atas tsunami tetapi ke atas, melawan arus. Namun saat Dallas menyorotkan kamera ke arahnya, ilusi itu hilang karena layar mulai menampilkan ekspresi serius dan terfokus. Rasanya itu bukan pengalaman yang menyenangkan karena angin yang bertiup kencang membuat rambut emasnya yang acak-acakan berkibar-kibar, menghalangi penglihatannya. Tetesan air terus-menerus mendarat di pakaiannya yang basah dan menempel di otot-ototnya yang terbentuk dan kencang. Saat tetesan air itu mendarat di wajahnya, Felix mengabaikannya begitu saja, tetap memusatkan seluruh perhatiannya pada puncak tsunami yang belum membentuk lengkungan. Tapi, semua orang tahu itu akan segera terjadi karena tsunami sudah mencapai ketinggian 400 meter. Berdasarkan waktu pertama, semua orang melihat bahwa tsunami itu hanya terbatas pada 500 meter saja karena tidak mungkin tsunami bisa meluas hingga tak terhingga. Ini berarti tsunami akan tumbuh sejauh 100 meter sebelum membentuk lengkungan dan membuat Felix kalah dalam permainan. Melihat ia baru saja melewati setengahnya, para pemirsa tidak terlalu optimis dengan peluangnya. Anehnya, Felix juga menghitung bahwa berdasarkan kecepatannya saat ini, hampir mustahil untuk melewati 200 meter sebelum lengkungan terbentuk. Setidaknya sebagian, apa yang harus aku lakukan? Alih-alih membiarkan berita itu memberi dampak negatif padanya, Felix mulai berpikir keras mencari metode untuk membantunya melewati lengkungan yang akan datang. Dia sudah menyerah untuk menambah kecepatannya lebih jauh lagi karena angin kencang bertiup berlawanan arah dengannya, sehingga mustahil untuk mencapai kecepatan puncaknya sebelumnya. Asna, Sanjay, Ermomander, dan Lady Sphinx, semuanya menajamkan telinga dan mendengarkan pikirannya dengan penuh rasa ingin tahu bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya. Mendengar ide-ide gila yang berenang cepat dalam otaknya, mereka saling memandang dan tertawa bersama. Felix bahkan tidak mendengar tawa mereka saat ia dengan cepat memilih rencana dengan tingkat keberhasilan tertinggi dan mulai menindaklanjutinya. Penjaga kuil, pelindung elang muncul. Seru Felix dalam hati sambil mengulurkan telapak tangannya yang lain di depannya. Pasir hitam pekat terproyeksi puluhan meter di udara tanpa jatuh. Itu karena kendali mental Felix. Namun, karena Eagle Guardian tingginya 8 meter, energi mental Felix terkuras dengan cepat untuk mencegahnya jatuh. Namun saat Eagle Guardian sudah terbentuk, Felix membiarkannya jatuh di jalan berpasir biru sambil menggunakan energi mentalnya untuk menariknya.
Felix memiliki kemampuan pasif berselancar di pasir, tetapi Eagle Guardian tidak. Itu berarti, ia akan tertinggal jika Felix melonggarkan kendalinya. Seperti biasa sang penjaga elang pun tetap melakukan ritual sapaannya dalam situasi seperti ini, membuat para penyewa dalam benak Felix tertawa terbahak-bahak melihat kejadian lucu tersebut. Apa yang sedang direncanakan Tuan Tanah? Teriak Dallas dengan nada bingung, dia hanya memperlambat dirinya sendiri dengan menambahkan golem raksasa itu. Sungguh, kecepatan Felix telah diturunkan sedikit, membuat semua orang bingung dengan keputusannya untuk memanggil The Eagle Guardian. Felix tak ambil pusing dengan bagaimana orang-orang menilai dirinya, ia tetap berselancar di dekat tsunami yang sudah menunjukkan tanda-tanda melengkung dari atas. Pada awalnya, hal itu hampir tidak terasa tetapi saat Felix mencapai 450 meter, langit menjadi gelap di hadapan Felix karena lengkungan tersebut menghalangi sinar matahari untuk mencapai dirinya. Namun, alih-alih merasa gelisah, Felix memerintahkan dengan tenang dalam benaknya, "Elang lemparkan aku melalui lengkungan itu." Sang penjaga elang tidak berpikir dua kali sebelum mencengkeram Felix dengan tangan raksasanya dan melemparkannya seperti bola meriam. Suara mendesing. Felix melepaskan kendali mentalnya segera setelah dia terlempar, membuat penjaga elang lepas dari kendalinya dan tetap berada di jalan berpasir biru yang tengah terpecah menjadi partikel biru. Astaga, seluruh rangkaian kejadian itu terjadi begitu cepat, penonton hanya bisa menyaksikan Felix terbang di udara dengan ekspresi tercengang. Karena kamera menyorotnya dengan jelas, mereka melihat bahwa ia terbang dalam posisi tegak dengan kedua tangan terentang di depan dada dan digenggam erat, tampak seperti seorang perenang yang melompat untuk menyelam cepat. Tujuannya, puncak lengkungan tsunami. Astaga, sebelum mereka sempat berpikir apakah dia akan berhasil sampai ke seberang atau tidak, Felix sudah menembus lengkungan itu dan menghilang dari pandangan. Keheningan mematikan telah menyelimuti stadion dan aliran air saat lebih dari 100 miliar pemirsa di seluruh galaksi tengah menonton di sisi lain lengkungan sambil menahan napas. Sedetik kemudian, splash! Felix yang basah kuyup muncul di balik tsunami persis seperti saat dia masuk, tampak seperti rudal manusia. Air menemaninya di udara saat ia terbang beberapa meter karena momentum yang tersisa. Kamera menangkapnya tepat saat sinar matahari bersinar di atasnya, membuat rambut emasnya yang basah berkilau sesaat seperti tetesan air yang menetes di tubuhnya. Felix menyibakkan rambutnya ke samping, memperlihatkan wajahnya yang selalu menyeringai sombong setiap kali rencananya berhasil. Suara mendesing. Celakanya, gravitasi harus merusak momen itu ketika tubuh Felix mulai turun kembali ke tsunami setelah ia mencapai ketinggian puncaknya. Felix berhenti menyeringai dan segera menjentikkan jarinya, menciptakan awan pasir biru yang membantunya menghentikan penurunannya. Lalu, dia mengulurkan telapak tangannya ke depan dan mulai memompa lebih banyak pasir biru untuk menciptakan jalur biru lainnya. Kali ini jalannya langsung menuju kemenangan karena satu-satunya zona yang tersisa adalah Gurun Damnation. Sekali lagi, si pemberani berhasil melakukannya. Senang dan gelisah, Dallas berteriak ke mikrofon dengan ludah beterbangan kemana-mana, membuat stadion dan streaming semakin meriah. Pemilik tanah, pemilik tanah, pemilik tanah. Pemimpin EMA dan seluruh klub penggemar berteriak memekakkan telinga dengan pipi merona merah karena kegembiraan dan kegirangan. Mereka tidak peduli bagaimana orang lain memandang Felix atau seberapa besar mereka membencinya karena menyimpan informasi penting untuk dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang penting bagi mereka adalah mendukung idola mereka sepenuh hati. Robert, keluarga Maxwell, Dewan, tim Earthling, dan setiap penduduk bumi yang menonton pertandingan bersama mereka bereaksi dengan cara yang sama, sorak-sorai terdengar di setiap tempat. "Kak Felix keren banget," kata Olivia sambil tertawa bahagia. Johnson dan yang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju sambil menunjukkan sedikit rasa iri di mata mereka atas penampilan Felix. Mereka juga ingin mengambil bagian dalam panggung sebesar itu dan disaksikan oleh ratusan miliar pemirsa. Sayangnya, mereka tidak punya nyali untuk bergabung dalam permainan individu karena permainan itu 10 kali lebih berisiko daripada permainan planet. Setidaknya dalam permainan planet, mereka memiliki rekan setim untuk mendukung dan membantu mereka. Ditambah lagi, ada pilihan menyerah. Mereka tahu bahwa mereka tidak diciptakan untuk mencapai ketinggian yang sama seperti Felix dalam permainan individu dan jika mereka mencoba mengulangi prestasinya, mereka akan mati di permainan pertama mereka. Meskipun mereka iri padanya, mereka tetap senang dia ada di tim mereka karena itu berarti mereka akan mampu memenangkan pertandingan berikutnya dengan telak,
menghasilkan keuntungan bagi mereka dan juga membantu planet ini untuk naik lebih tinggi di tangga lagu. Tidak mungkin. Kenapa dia masih di belakang kita? Proses berpikir mereka terhenti oleh suara Valkyrie yang terkejut dan gelisah setelah kamera beralih ke dirinya dan Dreams Nocturne. Dallas ingin melihat reaksi mereka setelah mereka menyadari Felix masih menempel di belakangnya seperti permen karet di rambut mereka. Sial, 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 dia melaju terlalu cepat. Ekspresi Dreams Nocturne menjadi gelap ketika dia melihat kecepatan Felix yang setidaknya 2 kali lipat dari kecepatan mereka saat ini. Jelas, bukan karena Felix secara ajaib berhasil menemukan cara untuk meningkatkannya tetapi karena mereka berdua terpaksa melambat karena energi mereka sudah di bawah 20%. Hal ini terjadi karena mereka bermain sekuat tenaga di zona 1 untuk menciptakan jarak sejauh mungkin dari kelompok. Ketika mereka mencapai zona kedua, mereka berencana untuk mengurangi kecepatan karena mereka sudah berjarak 3 km dari yang lain. Namun, kemunculan Felix telah mengubah hal ini, karena ia memaksa mereka untuk terus melaju dengan kecepatan tercepat agar ia tidak dapat mengejar mereka. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah Felix menghabiskan lebih sedikit energi dan masih memiliki banyak tenaga untuk mempertahankan kecepatan yang sama. Meskipun dia membuang banyak uang dengan menggunakan manipulasi ukuran, Felix masih memiliki tangki darurat yang dimurnikan tidak seperti mereka. Itulah sebabnya Felix sangat yakin akan peluangnya untuk memenangkan permainan jika ia terus menjadi yang terdepan. Jika tidak demikian, ia tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk terbang di atas tsunami. Aku akan mempercepat langkahku. Kita tidak tahu berapa banyak energi yang masih dimilikinya, tetapi itu tidak akan terlalu jauh dari kita. Dreams Nocturne memberitahu dengan ekspresi jelek. Valkyrie menganggukkan kepalanya dan mulai mengepakkan sayapnya lebih cepat, mengejarnya. Alasan mereka kehilangan lebih banyak energi setiap kali mereka meningkatkan kecepatan adalah karena sebagian besar kemampuan sayap mengonsumsi energi setiap detik. Konsumsi tersebut bergantung pada kondisi sayap saat ini. Jika sayap tidak aktif, konsumsi energi akan berada pada titik minimum. Jika sayap sangat aktif, lebih banyak bahan bakar yang akan dikonsumsi. Karena konsumsinya didasarkan pada energi unsur, stamina mereka tidak terlalu terpengaruh olehnya, sehingga mereka tidak merasa kelelahan sama sekali. Akan tetapi, jika sayap tersebut didasarkan pada mutasi dan bukan suatu kemampuan, mereka tidak akan mengonsumsi energi unsur. Namun pengguna pasti akan merasa lelah secara fisik jika mereka terus terbang dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, manajemen kecepatan dan energi penting dalam kedua kasus. Sayangnya, Felix tidak memberi mereka kesempatan melakukan itu dengan sumber energinya yang besar. Dreams Nocturne dan Valkyrie berjarak 1 km dari Landlord. Dallas berkata dengan keras, tapi padang rumput tepat di depan mereka dan di baliknya ada gurun. Bisakah mereka bertiga bertahan hidup dengan manajemen energi mereka yang sembrono? Kamera beralih ke apa yang terhampar di depan Nocturne Dreams, membuat penonton melihat hamparan padang rumput yang damai dan menenangkan, seolah diambil dari surga itu sendiri. Kontras yang sangat besar dengan lautan yang mengamuk di depannya dan gurun yang mengerikan di belakangnya. Itu seperti sebidang tanah yang dimaksudkan untuk memancing para pemain agar menyerah. Namun, ketika ketiganya sampai di sana, mereka bahkan tidak melirik rumput itu sedikit pun saat mereka terus terbang menuju gurun. Half Zone ini tidak dibuat untuk para pelari terdepan tetapi untuk para pemain di posisi terakhir yang tahu bahwa tidak mungkin memenangkan permainan. Daripada berkeliaran di dua zona berbahaya itu, jauh lebih baik tetap berada di lapangan rumput hingga permainan berakhir. Beberapa waktu kemudian, Dreams Nocturne dan Valkyrie resmi melangkahkan kaki ke dalam gurun keemasan yang damai dan menyerupai gurun biasa. Ada bukit pasir keemasan yang cukup besar untuk disebut gundukan dan, hanya itu. Hanya bukit pasir dan pasir yang membentang hingga ke cakrawala. Jika bukan karena mercusuar cahaya yang bersinar terang di seberang gurun, Dreams Nocturne dan Valkyrie tidak akan tahu di mana garis finishnya. Suara mendesing. Akhirnya, aku di sini. Felix tertawa kegirangan saat ia menyeberang ke padang pasir. Tanpa basa-basi lagi, Felix pun terjun ke dalam pasir keemasan setelah menonaktifkan domain gurun miliknya. Tidak perlu membuat jalan ketika seluruh gurun adalah taman bermainnya. Sialan deh postur badan lo. Para penonton tercengang saat melihatnya meletakkan ujung ekornya yang menggembung di atas pasir sementara ia duduk di atas ekornya yang panjang dan terlipat. Dia duduk dalam posisi meditasi sambil merentangkan lengannya di belakang punggungnya dengan malas.
Bagaimana dengan kecepatannya? Ia hanya melaju sedikit lebih lambat dari sebelumnya karena ia berselancar di atas bukit pasir alih-alih terbang di atasnya seperti dua orang lainnya. Ini sungguh tidak adil. Valkyrie berteriak dalam hatinya saat melihat Felix yang berhasil mengejar mereka tanpa membuang sedikit pun tenaga. Dia tahu bahwa dia mungkin mengandalkan kemampuan pasif sense surfing karena itu adalah kemampuan yang agak dikenal, tidak seperti kemampuan unik lainnya. Meskipun jarak di antara mereka semakin jauh, dia mengerti bahwa dia pasti akan kelelahan di tengah gurun jika dia terus berjalan seperti ini. Jika itu yang terjadi, lupakan maraton, mereka akan dibunuh oleh Felix atau binatang buas yang bersembunyi di bawah pasir. Dreams Nocturne tidak berbeda, Felix membunuh mereka perlahan tapi pasti. Sepertinya Dreams Nocturne dan Valkyrie sudah kehabisan akal. Dallas mendesah, mereka tidak punya harapan untuk mencapai garis akhir dan mereka bahkan tidak bisa membunuh Landlord karena energi mereka terlalu rendah. Bahkan jika tidak, aku ragu mereka mampu membunuhnya. Satu-satunya kesempatan mereka untuk memenangkan permainan adalah jika Landlord mati karena dimangsa binatang buas yang bersembunyi di bawah gurun. Para penonton setuju dengan komentarnya karena mereka juga percaya bahwa Felix sudah hampir dipastikan menang kecuali dia sangat tidak beruntung dengan rintangan di gurun. Tanpa sepengetahuan mereka, Felix dapat merasakan getaran di pasir, membuatnya merasakan posisi binatang buas dari jarak beberapa kilometer di bawah pasir. Sekalipun dia tidak memilikinya, dia dapat dengan mudah memanfaatkan kemampuan penglihatannya untuk menemukannya sebelumnya. Oleh karena itu, saat dia menyadari seekor binatang seperti kalajengking setinggi 2 meter akan muncul puluhan meter di depannya, dia mengubah arahnya sedikit ke kiri. Astaga, seperti yang diduga, seekor kalajengking bersisik kecoklatan muncul tepat di samping Felix, bukan dari bawahnya. Sebelum para penonton bisa berseru melihat kemunculannya yang tiba-tiba, kalajengking itu langsung menyerang Felix dengan sengatannya yang merah berkilau. Suara mendesing. Celakanya, pasir kemasan itu muncul di depan sengat itu dan secara otomatis menghalanginya tanpa Felix pun meliriknya. Melihat kalajengking yang membeku kaku itu, Asna tak kuasa menahan rasa kasihan. Kenapa kau menindas makhluk kecil seperti ini? Kau ingin dia memukulku? Tanya Felix tanpa berkata apa-apa. Saya tidak melihat masalah dengan itu. Asna tertawa. Sayang sekali, di padang pasir ini sekalipun aku ingin membiarkan mereka memukulku, mereka tidak akan bisa, ucap Felix sambil melirik kalajengking malang yang mengejarnya. Kalau saja ini bukan perlombaan, dia pasti sudah beternak binatang di sini. Saat Felix dikejar oleh beberapa binatang gurun baru yang gagal membunuhnya, Dreams Nocturne dan Valkyrie juga tidak bersenang-senang. Cacing-cacing raksasa berwarna merah marun terus bermunculan dari bukit pasir dan menjangkau mereka berdua yang berada 10 meter di udara. Felix tidak terkena cacing yang sama karena ia berlari di tanah dengan patuh. Tentu saja, untuk menyeimbangkan semuanya, permainan ini mempersulit mereka yang memiliki kemampuan terbang karena tidak masuk akal jika hanya pemain di darat yang terkena serangan binatang buas. Cacing-cacing itu tidak mudah ditangani karena mereka panjang dan lentur, memaksa keduanya untuk terus menghindar bahkan ketika mereka melewati cacing-cacing itu. Aku tak sanggup lagi melakukan ini. Valkyrie berkata dengan ketakutan, energiku tinggal 15% dan akan segera turun menjadi 10% kalau aku terus-menerus berhadapan dengan cacing-cacing itu. Sama, Dreams Nocturne mengerutkan alisnya saat ia mengirim pesan, saya sarankan kita kembali ke padang rumput sebelum rintangan kedua dimulai dan kita akan terdampar di padang pasir tanpa energi untuk mempertahankan diri. Begitu pula dengan pikiranku, kata Valkyrie. Pertandingan yang ketat. Dreams Nocturne melirik Felix dan mengeluh, kelompok garis keturunan mistis benar-benar terlalu tidak adil untuk dilawan. Saat dia menyadari Valkyrie telah membuat belokan tajam, Dreams Nocturne berhenti memikirkan hal-hal yang menyedihkan itu dan mengikutinya. Hidup mereka jauh lebih penting daripada berusaha keras untuk mengamankan kemenangan dengan semua kerugian yang menimpa mereka. Kurasa tangki energi mereka akhirnya menyerah. Felix menyeringai sambil menatap mereka yang terbang menuju padang rumput, tetapi bukan dari arahnya. Mereka tidak bodoh untuk mendekati Felix karena ia bisa saja terbang dan memaksa mereka untuk melawannya. Meskipun mereka tidak tahu seberapa besar energinya, mereka paham bahwa energinya jauh lebih besar daripada energi mereka. Seperti yang diharapkan, Valkyrie dan Nocturne terpaksa melakukan taktik mundur. Dallas bersandar di kursinya dan menggelengkan kepalanya sedikit, Anda tidak bisa langsung berlari maraton dari awal dan berharap bisa menyelesaikannya.
Sementara kedua penggemar idola itu mendesah putus asa atau mencemooh Felix, Emma dan seluruh anggota klub sudah memulai perayaan lebih awal dengan meneriakkan yel-yel keras. 5 kemenangan berurutan, 5 lagi yang akan berlangsung. 5 kemenangan berurutan, 5 lagi yang akan berlangsung. 5 kemenangan berurutan, 5 lagi yang akan berlangsung. Sepertinya para penggemar Lennart percaya pada peluang idola mereka untuk memecahkan rekor kemenangan beruntun saat ini di cabang SG Human. Komentar Dallas sambil mengalihkan kamera ke Emma, Marcus, dan yang lainnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa rekor kemenangan beruntun tertinggi adalah 10 kemenangan. Saat ini rekor tersebut dipegang oleh seorang pemain SG yang sudah pensiun dan menjadi pemimpin klan garis keturunan di Kekaisaran Bardot. Akan tetapi, tidak seperti Felix, dia tidak melompat dari level perak ke level emas dan dia juga tidak memenangkan 4 permainan penempatan pertama, yang membuatnya memperoleh kemajuan satu tingkat dalam setiap kemenangan dan juga memiliki MMR yang buruk. Itu membuatnya lebih mudah baginya untuk memenangkan 4 pertandingan perunggu dan 4 pertandingan lagi di perak hanya untuk mengakhiri kemenangan beruntunnya setelah memenangkan 2 pertandingan emas lagi. Namun, untuk mencapainya, ia sangat kuat dan terampil. Namun yang terpenting, ia harus melawan keberuntungan untuk mendapatkan permainan yang ia kuasai dan menguntungkan kemampuannya. Sementara itu, Felix tidak peduli dengan rekor karena ia sedang bermain untuk memanjat secepat mungkin. Kemenangan lagi sudah di tangan. Aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak pendapatan yang akan kudapatkan dari kemenangan ini? Felix merenung sambil menggaruk dagunya. Felix yakin bahwa ia seharusnya mendapatkan setidaknya 40 miliar SC karena harga tiket yang mahal saja sudah akan memberinya 30 miliar SC. Jangan sebut-sebut streaming, pendapatan dari pertandingan yang direkam, .dll. Jika SG Lions tidak memotong pajak sebesar 5% dari total penghasilannya, ia akan memperoleh lebih banyak penghasilan. Untungnya, SG Lions langsung memberinya jumlah yang dipotong agar dia tidak marah setelah melihat seberapa banyak dia dirampok. 40 miliar SC. Felix berpikir, aku harus menyumbangkan 1 miliar SC ke rekening bank planet ini untuk masalah yang kutimbulkan pada warga. Sungguh tidak menyenangkan bagi mereka untuk mengetahui bahwa sebagian besar latar belakang mengirim orang-orang mereka ke sana. Namun, jika semuanya berjalan baik dengan aliansi anti-royalty, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Felix masih merasa bertanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkannya akibat paparannya. Meskipun itu akan terjadi cepat atau lambat. Sejujurnya, ia merasa jauh lebih baik hal itu terjadi sekarang daripada nanti karena planet ini masih terkunci dari orang luar. Kalau dia ketahuan beberapa bulan atau tahun kemudian, planet itu pasti sudah menyatu dengan kerajaan lain, yang memberikan izin bagi garis keturunan mereka untuk menjelajahi planet itu dengan bebas. Saat itu, warga negara akan benar-benar diganggu oleh para garis keturunan itu karena Felix. Tetapi sekarang, selama Dewan tidak pernah memberikan izin kepada siapapun, warga negara tersebut tidak akan didekati oleh orang non-pribumi. Meskipun demikian, latar belakang tersebut masih berpotensi merekrut penduduk asli dan membuat mereka melakukan tawaran mereka seperti organisasi Gamma. Meskipun demikian, Felix tidak khawatir mengenai hal ini karena permainan planet kedua sudah dekat dan ketika ia memenangkannya, mereka akan memesan planetary defensive grid yang membantu mereka menyerang pesawat luar angkasa yang mendarat di tanah mereka atau di luar angkasa. Jika armada latar belakang tersebut hancur atau diusir dari planet ini, geng-geng bumi dan organisasi kriminal tersebut tidak akan berani memprovokasi Dewan setelah mereka melihat caranya. Menara pengawasan dan jaringan pertahanan planet merupakan tulang punggung setiap planet di era ini. Hanya dengan memiliki keduanya, planet primitif dapat fokus pada warganya tanpa terlalu mengkhawatirkan orang asing. Itulah sebabnya dia tidak khawatir kakeknya dan Olivia diculik. Selama kakeknya dan keluarganya tetap tinggal di Pulau Mutiara, mereka akan aman dari para penjahat yang mengincar mereka. Bahkan jika seseorang berhasil sampai ke pulau itu, Eric dan Malak akan menghancurkan mereka semua. Bagaimana dengan Olivia? Dia tinggal di markas besar Earthling, tempat teraman di seluruh planet. Wus-wus. Lamunan Felix buyar mendengar suara angin yang makin kencang. Butiran pasir terangkat ke udara dan melayang, membuat Felix menopang dagunya dengan tangannya, sepertinya badai pasir sedang mendekat. Tak lama kemudian, Felix berhasil melihat awan besar berwarna kecoklatan yang mendekat ke arahnya dari depan. Panjang sekali, membentang melewati garis pandang Felix.
Felix tidak tahu seberapa besar ukurannya, tetapi ia yakin itu lebih besar dari tsunami. Meskipun begitu, tidak sedikit pun rasa takut muncul di wajah Felix saat ia terus berselancar dengan ekornya. Permainan ini mungkin belum berakhir, kata Dallas, jika dengan suatu keajaiban, Landlord akhirnya mati di badai pasir, para pemain di belakangnya yang belum menyerah, masih bisa memenangkannya. Sayangnya, Dallas menyesali kata-kata itu saat Felix memasuki badai pasir. Tubuh Felix bahkan tidak terkena sebutir pasir pun saat mereka mencapai jarak 1 meter darinya, mereka membeku seolah-olah ada semacam aura dewa yang menghalangi mereka. Namun pada kenyataannya, butiran pasir tersebut hanya bereaksi terhadap pertahanan pasir absolut pasif Felix. Bagaimana pasir dapat melukai Felix jika ia memiliki pasif ini? Oleh karena itu, terciptalah adegan yang menakjubkan dari Felix yang berselancar di tengah badai pasir yang mengamuk tanpa setitik pun kotoran di wajah atau pakaiannya. Dia benar-benar menjadi setengah dewa di padang pasir dengan kemampuannya. Dallas berkomentar sambil tersenyum kecut, membuat para penonton iri pada Felix karena garis keturunan pasirnya yang menyebabkan semua ini. Ketika Dallas melihat Felix berhasil melewati badai pasir, ia bergumam di dekat mikrofonnya, mungkin ia akan melampaui 4 orang hebat di Universal Individual Supremacy Games. Saat suaranya bergema di stadion dan streaming, sebagian besar penonton menggigil karena terkejut dan khawatir. Pikiran yang sama tak dapat dielakkan lagi terlintas di benak mereka. Ketika mereka mengingat kembali kemampuan, pengalaman, keterampilan, dan aset lain yang dimiliki Felix yang membedakannya dari pemain lain, mereka mulai melihat bahwa ia mungkin benar-benar mampu melakukannya. Sudah lama sekali sejak kita memiliki seorang Bloodline yang naik ke Diamond Rank di UISG. Kepala Maganda mendesah. Memang, hanya 4 garis keturunan yang berhasil mencapai peringkat itu yang diberi nama 4 besar. Zosia menggelengkan kepalanya, namun pada kenyataannya, tidak ada yang hebat jika hanya 4 manusia dari populasi kuadriliun di galaksi yang berhasil mencapai peringkat berlian. Yah, sungguh tidak mudah untuk mendaki UISG yang dihuni oleh ratusan ras berbeda yang sejak lahir memang diciptakan untuk bertempur, tidak seperti kita. Gabriel berkata, menurut saya, melampaui peringkat platinum dalam kompetisi yang mengerikan itu sudah merupakan pencapaian yang legendaris. Apakah menurutmu Tuan Tanah benar-benar bisa melampaui mereka? Maganda bertanya-tanya. Aku tidak tahu, kata Zosia. Kami bahkan tidak tahu apakah dia akan menerima promosi normal dan tetap di cabang manusia SG atau keluar dan bergabung dengan UISG. Saya percaya pada yang terakhir. Maganda menganggukkan kepalanya dengan tegas, jika organisasinya benar-benar ingin mengumpulkan data tentang kekuatan garis keturunan, maka mengujinya terhadap ras lain adalah jalan terbaik yang mungkin. Jelas, Landlord mengalahkan garis keturunan dengan mudah dan dia seharusnya tidak berada di peringkat emas. Benar, dia terlalu kuat dan organisasi tidak akan mendapatkan data yang berguna untuk melawan garis keturunan itu. Barry setuju. Ini berarti, dia hanya perlu memenangkan 1 pertandingan lagi melawan Bloodliners sebelum memainkan pertandingan promosi di platform UISG. Maganda tersenyum tipis, saya tidak akan berbohong dan mengatakan bahwa saya sangat menantikan reaksi ras lain saat mereka melawannya. Hahaha, sama. Ras kita sudah cukup sering diganggu di peringkat emas dan platinum UISG. Gabriel menyeringai, sudah waktunya giliran kita. Meskipun integrasinya saat ini terlalu rendah. Zosia menimpali, ia perlu berintegrasi dalam beberapa bulan hingga 1 tahun ke depan hingga mencapai puncak tahap ketiga penggantian. Saya yakin ia akan memiliki cukup kekuatan untuk menempatkan jejaknya di peringkat emas saat itu tidak seperti para Bloodliner lainnya yang diinjak-injak seperti anak-anak. Anggota aliansi lainnya setuju dengannya. Itu kalau dia tidak tertangkap saat itu. Barry menambahkan sekali lagi sebelum kembali fokus pada Felix yang hampir mencapai tanda finish tanpa kejadian dramatis apapun. Dia baru saja melewatinya dan ketika dia muncul di sisi lain, suar itu telah meledak menjadi cahaya terang, meninggalkan 1 pemberitahuan untuk pemain yang datang. Lebih besar dari selamat kepada sang juara Tuan Tanah karena telah menyelesaikan maraton terlebih dahulu. Kurang dari, segera setelah para pemain melihatnya, mereka tersenyum pahit sambil memperlambat laju mereka hingga berhenti seketika. Sementara itu, mereka yang bersantai di rumput hanya membersihkan tangan mereka dan berdiri, bersiap untuk teleportasi. Meskipun pertempuran diizinkan di lapangan rumput, tak seorang pun peduli untuk memprovokasi yang lain tanpa manfaat yang layak dipertaruhkan.
Oleh karena itu, maraton ini mungkin diwarnai bencana alam yang dahsyat, tetapi tidak banyak pemain yang mati dalam permainan. Sekarang setelah selesai, istirahatlah, dan lanjutkan latihanmu, kata J.R. Mungander setelah dia melihat Felix sedang dalam proses teleportasi. Kegembiraan Felix karena memenangkan permainan tergantikan oleh ketakutan setelah mengingat kesulitan yang menunggunya. Saya akan melakukannya setelah tidur siang, katanya setelah membuka matanya kembali di tengah kegaduhan stadion yang dipenuhi sorakan dan ejekan. Tetapi kebanyakan sorakan, Anda punya waktu istirahat 2 jam. Sang J.R. Mungander memberitahu dengan tenang, ada banyak hal yang harus dipelajari dan waktu bukanlah sekutu kita dalam situasi seperti ini. Felix menganggukkan kepalanya sedikit sambil melambaikan tangannya ke arah penggemarnya dan massa yang marah karena mencemoohnya. Dia mengerti bahwa meskipun dia melatih manipulasi racunnya selama setahun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manusia setengah ular yang berlatih dengan manipulasi terbatas sejak mereka lahir. Tentu saja, mereka adalah keturunan J.R. Mungander yang tersisa dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana reaksi mereka saat dia bertemu dengan mereka di UISG. Lagi pula, dia mengacaukan manusia dengan manipulasi racun sama seperti mereka. Tidak, dia punya versi lengkapnya tidak seperti mereka. Namun, pada saat ini, mereka 100 kali lebih baik darinya dalam memanipulasi racun. Ia harus bekerja keras setiap hari untuk menjembatani kesenjangan tersebut, kalau tidak, ia akan mempermalukan J.R. Mungander di depan leluhur lainnya saat mereka melihat bahwa juara yang dipilihnya lebih buruk daripada keturunannya. 2 jam tidur siang, lebih baik berangkat. Felix tersenyum terakhir kalinya kepada para penonton sebelum berlalu, meninggalkan Dallas yang kesal, yang baru saja hendak melompat turun untuk wawancara singkat pasca pertandingan dengannya. Sayangnya, Felix tidak akan sama tanpa meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. 1,5 jam kemudian, di rumah Androksa, sorotan permainan telah tersebar di seluruh jaringan di galaksi bagi mereka yang tertarik dengan berita SG. Begitu Felix memenangkan permainan, ia menerima banyak undangan wawancara, ancaman, hinaan, email troll.dll, yang membuat Emma tertarik. Meskipun, ia jelas hanya menyaring yang bermanfaat dan membiarkan sisanya masuk spam. Karena Felix telah sepenuhnya memblokir komunikasi dengan George, Olivia, Johnson, Tuan Rodriguez, dan orang-orang terdekatnya lainnya, ia akhirnya menerima email ucapan selamat dari mereka. Felix pun membacanya setelah bangun dari tidurnya. Felix terkekeh saat membaca bahwa Olivia mengancam akan memutus semua hubungan dengannya jika dia tidak membuka blokirnya. Sayangnya, Felix tidak punya niat untuk membuka blokir mereka saat ini karena dia tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan dan permintaan mereka. Dia mengerti bahwa mereka sama bersemangatnya seperti orang lain untuk mengetahui rahasia-rahasianya dan mungkin juga memperoleh manfaat dari rahasia-rahasia itu. Itu adalah perilaku yang sepenuhnya bisa dimengerti tetapi Felix tidak punya waktu untuk itu. Saat menangani email mereka, Felix langsung membuka email kepala Maganda yang dikirim 1 jam terakhir setelah mereka gagal menghubunginya. Semenit kemudian, Felix menutup email itu sambil mengusap dagunya, sepertinya mereka mulai tidak sabar ingin bertemu dengan organisasi. Kurasa sudah saatnya meyakinkan mereka bahwa organisasi itu nyata. Aku tidak bisa kehilangan sekutu seperti mereka. Apalagi jika aku bisa memanfaatkan sepenuhnya sumber daya mereka. Setelah membuat keputusannya, Felix mengirim pesan singkat kepada Ketua Maganda, yang isinya bahwa dia akan mengadakan rapat video dengan mereka pada jam 12 dini hari, Jumat depan. Jadi, dalam 7 hari. Setelah melakukannya, Felix menyingkirkan kotak masuk itu dari wajahnya dan meminta, "Ratu, tolong tunjukkan lagi kepadaku pendapatan permainan itu, aku ingin melakukan perhitungan cepat." Ketika Felix baru saja teleport ke rumahnya, hal pertama yang dilakukannya adalah melirik penghasilannya, tetapi karena ia hanya mempunyai waktu istirahat 2 jam, ia meninggalkannya setelah ia bangun dari tidur siangnya. Lebih besar dari keinginan kemenangan. Lebih besar dari total pendapatan streaming, 0,01% dari poin permainan, 1% dari popularitas, 3% dari kemenangan, 47,5 miliar SC, dengan pajak. Lebih besar dari poin game yang dikumpulkan solo, 600 GP. Meskipun daftar penghasilannya tidak sepanjang sebelumnya, itu tetap merupakan daftar penghasilan terbaik yang pernah didapatkan Felix. 47,5 miliar SC. Itu setelah aliansi mengambil pajak mereka.
Felix tidak dapat menahan senyum bodohnya setelah melihat jumlahnya lagi. Dia mengerti bahwa dengan 11 miliar SC yang dimilikinya saat ini, dia akan memiliki 58,5 miliar SC di rekening banknya. Itu aset likuid yang dapat digunakan kapan saja dan kapan saja. Namun, Felix paham bahwa hal tersebut hanya kejadian satu kali saja karena para penonton berebut tiket untuk melihat penampilan dan kemampuan satu Stone Mythical Bloodliner. Namun, pada pertandingan mendatang, harga tiket akan kembali normal dan begitu pula dengan jumlah penonton streaming. 98% orang lebih suka menonton cuplikan pertandingan di platform Vervideos secara gratis daripada menonton keseluruhan pertandingan. Hehe. Bahkan jika jumlahnya diturunkan di permainan berikutnya, pasti tidak akan kurang dari 15 miliar SC di setiap permainan. Felix menggosok-gosokkan kedua tangannya bagaikan seorang pedagang yang tidak sopan, membuat Lady Spink memutar matanya melihat kemiskinannya. Di matanya, koin tidak akan cukup untuk membeli bahan termurah dalam kondisinya saat ini. Untungnya, dia menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri. "Ratu, tunjukkan profilku," pinta Felix. Nama peserta, tuan tanah yang belum dibayar garis bawah 6996. Usia, alamat, tingkat integrasi, peringkat, emas tingkat tinggi, penempatan telah selesai. Jumlah pertandingan, 005. Kemenangan, 005. Kerugian, 000. Rentetan kemenangan, 005. Klik untuk mendapatkan hadiah. Rentetan kekalahan, 000. Eliminasi, 047. Semoga saja kali ini aku mendapat kupon yang bagus. Felix mengusap kedua telapak tangannya penuh harap lalu menekan tombol lebih besar dari Winstreak kurang dari. Segera setelah itu sebuah hologram muncul di hadapannya. Satu kupon kemajuan satu tingkat, memungkinkan pengguna untuk naik satu tingkat di peringkat manapun. Anda tidak dapat melewatkan permainan promosi. Satu kali penggunaan, 365 hari sebelum kedaluarsa. 2 kupon poin game X2, memungkinkan pengguna menggandakan semua poin game yang diperoleh dalam satu permainan. Hanya poin game yang diperoleh dalam permainan yang dihitung, satu kali penggunaan 365 hari sebelum kedaluarsa. 3 kupon pengumuman dunia, memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan ke langit, yang dapat dilihat di seluruh dunia permainan. Satu kali penggunaan 365 hari sebelum kedaluarsa. 4 format pick kupon, memungkinkan pengguna memilih format sesuai pilihannya sendiri. Satu kali penggunaan 365 hari sebelum kedaluarsa. Tidak buruk sama sekali. Felix menyeringai. Semua kupon itu berguna di saat-saat tertentu. Terutama, kupon poin game X2. Jika dia memilikinya di permainan sebelumnya, dia akan mendapatkan setidaknya 20.000 GP. Sementara itu, kupon kemajuan satu tingkat hampir sempurna untuk Felix dalam situasi ini karena ia dapat langsung melompat ke permainan promosi. Tetapi, ia tidak akan melakukannya. Dia bukan orang terbelakang yang melepaskan kesempatan untuk menghancurkan para pengikut garis keturunan tahap 2 puncak itu untuk terakhir kalinya dan meraup puluhan miliar SC dari punggung mereka. Ditambah lagi, ia akan dapat meneruskan kemenangan beruntunnya, memberinya lebih banyak kupon. Hehehe. Aku akan mengaktifkan kupon pemilihan format dan memilih format pertempuran di permainan berikutnya. Felix menjilat bibirnya, mari kita lihat berapa banyak poin permainan yang akan kudapatkan dari memburu mereka. Agak merasa bersalah karena melewatkan pertemuan pasar PPFT. Melihat jumlah GP yang sedikit dalam daftar membuat Felix teringat pasar PPFT yang akan diadakan 7 hari lagi. Meski sudah 7 hari berlalu, Felix masih melewatkannya. Karena saat para pemain berkumpul di pasar, item kumpulan hadiahnya sudah dibeli oleh pemain lain dalam permainannya. Sejujurnya, lebih baik Felix tidak pergi karena dia mungkin akan diganggu oleh para pemain saat dia menempatkan tokonya. Para pemain itu tidak akan membeli apapun darinya dan juga mengganggu pemain lain yang sebenarnya ingin membeli sesuatu. Untuk menghindari semua itu, jauh lebih baik untuk tidak berpartisipasi dalam yang satu ini. Setidaknya sampai situasi tentang pendinginan garis keturunannya. Ketika melihat 2 jam istirahat akan segera berakhir, Felix segera menghubungi Goati. Kring-kring, klakson. Setelah panggilan tersambung, Felix meminta seluruh stok spesies burung tingkat 5 epik dari elemen api dan angin. Sebelum Goati dapat mendaftarkan permintaannya, Felix menambahkan,
Saya juga menginginkan seluruh stok spesies gurita dengan elemen air dan spesies avion. Kau yakin? Goati menelan ludah dan berkata, totalnya 26 botol. Berikan saja harganya padaku. Felix mendesaknya. Beri aku waktu sebentar. Goati terdiam beberapa detik sebelum mengirim Felix email yang berisi harga setiap garis keturunan dan jumlah total jika dia membeli semuanya. 9,9 miliar SC untuk 7 botol api, 8 botol angin, 8 botol air, dan terakhir 3 botol spesies avion. Botol-botol air itu untuk perdagangan yang direncanakannya dengan aliansi anti-royalti. Ia akan menjual botol primogenitor dengan 75% esensi. Sebagai imbalannya, dia akan membuat mereka menandatangani kontrak yang sangat menguntungkan baginya. Felix tidak ragu bahwa mereka tidak akan menerimanya karena mereka sangat ingin mendapatkan botol keturunan itu. Sayangnya, 75% tidak cukup untuk membangunkan primogenitor dan teknologi mereka tidak akan mampu mengungkap rahasia esensi karena hanya makhluk seperti primogenitor dan unigin yang bisa melakukannya. Hehe, aku harus memeras mereka 50 miliar SC untuk itu. Felix menyeringai lebar sambil memutuskan panggilan. Kalau yang lain tahu Felix bakal meraup 50 miliar SC untuk sebotol yang harganya hampir nggak ada apa-apanya dengan skema penjualan kembali. Jujur saja, mereka pasti akan batuk darah karena iri. Meski begitu, Felix mengerti bahwa alasan botol pertama sangat mahal adalah karena nilai penelitiannya. Ketika aliansi anti-royalti tidak menemukan apapun dari penelitian terhadap botol tersebut, mereka tidak akan membelinya lagi dengan harga yang sama seperti orang bodoh. Felix hanya peduli dengan satu botol yang dibawa ke lampu sehingga ia dapat melepaskan suspensi yang ada padanya sementara semua orang akan mengarahkan senjata mereka ke organisasinya. Ditambah lagi, ia tidak akan menerima reaksi keras dari publik ketika berita tentang botol tersebut menyebar luas. Satu-satunya masalah dengan rencana ini adalah lokasiku, pikir Felix. Bodidi tidak dapat mengirimkan lintas galaksi dan aku tidak mempercayai siapapun dengan koordinatku. Inilah alasan Felix membeli 26 botol tersebut sekarang. Dia berencana menunggu ribuan kilometer di dekat jalan bebas hambatan VIP agar Bodidi dapat membawakan barangnya. Sebab saat dia memasuki lubang cacing dan muncul dari sisi lainnya, dia tidak akan berhenti sampai jalan tol VIP Mariana berikutnya. Jalan tol itu akan terhubung ke pinggiran galaksi penyihir Forsythia. Felix ingin melakukan 2 pengiriman terakhir dengan Bodidi sebelum dia meninggalkan galaksi. Dia tidak khawatir ditemukan oleh pesawat antariksa lain karena pesawat antariksanya memiliki sistem anti pengawasan yang sangat baik. Ditambah lagi, ia akan tinggal puluhan ribu kilometer jauhnya dari lubang cacing, hampir mustahil untuk menemukannya seperti itu. Phew, terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan. Felix melirik gelangnya dan meretakkan lehernya, tapi tidak ada yang berarti jika aku tidak meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Ayo mulai latihan. Ermengander tersenyum tipis ketika dia melihat bahwa dia telah mulai berlatih teknik pencairan. Skakmat, Lady Spink meneguk seteguk minumannya sambil menunjuk papan catur dengan kepalanya. Senyum Sang J. Ermengander mengeras setelah mendengar itu. Ia menatap papan caturnya dan mulai merasa putus asa saat bermain melawan monster ini. Mereka telah memainkan 40 pertandingan dan dia belum menang satu pertandingan pun. Hal ini membuat Asna mengejeknya setiap hari karenanya. Kita tunda saja nanti. Sang J. Ermengander terbatuk, sepertinya anak itu membutuhkan bimbinganku. Menatap Felix yang tengah berlatih dalam diam, Lady Spink terkekeh pelan melihat usahanya untuk mengelak. Namun, dia tidak mempermalukannya dengan mengungkapnya. Sebaliknya, dia berteleportasi ke rumah besar Asna, di mana Asna saat ini sedang menonton tayangan ulang serial yang sama dengan bosan. Apa yang sedang kamu tonton? Tanya Lady Spink sambil duduk di sisi tempat tidur. My boyfriend can understand me, drama panjang 3 season. Ucap Asna malas. Aku tidak mengerti mengapa kalian suka melihat orang berpura-pura. Lady Spink menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, gumam Asna. Kalau begitu, mengapa kau tidak masuk ke UVR? Lady Spink mengerutkan alisnya. Aku yakin bahwa adalah mungkin untuk terhubung ke UVR jika kau merasuki tubuh pencuri ini selama beberapa detik hingga air ratu mengikat kesadaranmu dengan gelangap. Tidak, Asna menggelengkan kepalanya dengan tegas. Awalnya, aku mencoba menguasai tubuhnya secara diam-diam dengan menggunakan energi murni tanpa peduli apakah itu akan berhasil atau tidak. Tapi sekarang,
Aku tidak berani mengambil risiko karena itu mungkin gagal dan otaknya bisa meledak jika aku bertukar dengannya. Benar, Lady Sphinx setuju dengannya pada poin ini. Dia sudah diberitahu oleh Asna tentang situasi penahanannya dan jutaan jiwa yang dia serap ingatannya. Kenangan itu akan menjadi hal yang sulit untuk ditangani oleh otak Felix jika Asna mencoba merasuki tubuhnya bahkan untuk beberapa detik saja. Meskipun dia yakin bahwa kemungkinan itu terjadi hanya 10%, dia tetap tidak mau memberitahu Felix tentang hal itu dan menempatkannya dalam posisi yang buruk. Baiklah, jika kau berjanji padaku sesuatu, aku bisa membantumu. Lady Sphinx menggoda, aku tahu resep ramuan yang memungkinkan jiwa terbelah menjadi dua bagian selama beberapa detik. Asna mengangkat alisnya dengan heran dan berkata, ramuan seperti itu ada. Kupikir hanya Spirits and Souls Unigine Guardian yang mampu melakukan itu. Baiklah, batas kemampuanku hanya 3 detik. Jiwa dan roh terlalu sulit untuk kupelajari karena alam semesta spiritual menghalangi aksesku. Lady Sphinx memberitahu, tetapi aku dapat mengubah resepnya sehingga menargetkan pemisahan kedua jiwa kalian selama 4 detik dan itu akan memberimu cukup waktu bagi Ratu untuk mengikat kesadaranmu dengan gelang tersebut. Apakah ini akan menyakiti Felix? Tanya Asna dengan nada khawatir. Jangan khawatir, pacarmu hanya akan merasakan sedikit rasa sakit dari proses ini. Lady Sphinx menggoda setelah melihat Asna benar-benar peduli dengan kesejahteraan Felix. Pacar, Asna mendengus, mana mungkin aku akan berakhir bersama dengan si brengsek mesum itu. Haha, bukankah kalian sedang bersama sekarang? Lady Sphinx tertawa sambil menutup mulutnya, membuat Asna merasa kesal. Melihat dia tidak akan menjawab, Lady Sphinx terkekeh. Baiklah, katakan saja padaku, apakah kau ingin membuat kesepakatan atau tidak? Apa yang perlu aku tawarkan? Asna memiringkan kepalanya dengan bingung dan bertanya, aku ragu aku punya sesuatu yang berguna untukmu. Lady Sphinx mendekati Asna dan bertanya sambil tersenyum, aku hanya ingin kau membantuku dalam penemuan terbaruku saat kau akhirnya memisahkan jiwamu dari pencuri kecil ini. Saat itu, kekuatan puncakmu pasti sudah pulih. Apakah kamu bersedia menunggu selama itu? Kata Asna, aku ragu aku akan dibebaskan dalam waktu dekat. Jangan khawatir. Lady Sphinx mengulurkan tangan emasnya yang berbulu kepada Asna dan mengedipkan mata. Satu-satunya hal yang tidak kurang dariku adalah waktu. Mendengar hal itu, Asna menjabat tangannya untuk menutup kesepakatan dan berkata dengan bersemangat, kapan kamu akan menghabiskan ramuan itu? Kloninganku sudah dalam proses penyempurnaan resep seminggu yang lalu. Lady Sphinx tersenyum, aku tidak tahu kapan dia akan menyelesaikan semuanya, tetapi itu tidak akan memakan waktu lebih dari setahun. Tampaknya Lady Sphinx telah menduga Asna akan menyetujui kesepakatan itu bahkan sebelum dia mengusulkannya. Setahun, Asna menganggukkan kepalanya, itu tidak terlalu lama. Baiklah, aku akan meninggalkanmu. Melihat bahwa dia tidak keberatan, Lady Sphinx berdiri. Namun, sebelum dia bisa berteleportasi, Asna tiba-tiba bertanya padanya, bagaimana dengan ular tua itu? Apakah kamu punya cara agar dia bisa memasuki UVR? Apa yang kau bicarakan? Lady Sphinx menatapnya tanpa berkata apa-apa, tidak sepertimu, dia bisa memasuki UVR kapan saja dia mau. Dia adalah kesadaran yang terpisah dan dia hanya membutuhkan gelang dan panggilan untuk ratu. Apa-apaan? Apa memang semudah itu? Asna kehilangan kata-kata saat mendengar itu. Tentu saja, masalahmu adalah bahwa Air Ratu menganggapmu dan Felix sebagai satu orang karena jiwa kalian telah menyatu. Itulah sebabnya memisahkan jiwa kalian akan berhasil. Namun bagi Remy, dia tidak perlu melakukan semua itu. Lady Sphinx menjelaskan, ular tua, kau dengar itu? Teriak Asna dari jendela ke arah Ermumander yang tengah duduk di meja teh sambil memperhatikan Felix berlatih. Ya, serunya balik tanpa menoleh. Lalu mengapa kamu tidak masuk UVR? Bukankah sudah kukatakan berkali-kali bahwa aku tidak mau? Kata Ermumander. Mendengar hal itu, Asna menyadari alasan mengapa baik dia maupun Felix tidak tahu bahwa sangat mudah bagi Ermumander untuk mendapatkan akses ke UVR. Ular tua itu tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk mencoba karena ia selalu menyatakan ketidaktertarikannya untuk memasuki UVR. Remy, berhentilah bersikap keras kepala. Lady Sphinx berteleportasi ke sampingnya dan berkata, bagaimana kau akan bertemu dengan leluhur lainnya dan bertaruh dengan mereka jika kau tetap tinggal di sini? Benar, Sang Ermumander melirik Asna dan bertanya lewat telepati,
apakah kau menemukan cara untuk membantunya memasuki UVR juga? Benar, mata Lady Sphinx membelalak sedikit saat dia bertanya lewat telepati. Jangan bilang kau tak pernah peduli dengan UVR karena dia. Ermengander tersenyum lembut sambil menatap Asna yang marah karena menolak memasuki UVR. Aku hanya tidak ingin dia merasa tertinggal. Sang Ermengander kembali fokus pada Felix dan berkata terakhir, dia menderita di masa lalu dan menderita di masa sekarang. Saat dia dibebaskan, dia akan menderita lagi di masa depan. Memahami maksudnya, Lady Sphinx melirik Asna dan berpikir, asal-usul hukum, makhluk yang seharusnya tidak dilahirkan. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran tersebut dan berkata, jangan khawatir tentang dia akan bergabung dengan UVR tahun depan jika semuanya berjalan dengan baik. Baiklah, aku akan memberitahu anak itu setelah dia menyelesaikan pelatihannya. Sang Ermengander melambaikan tangannya ke arah Lady Sphinx dan berteriak kepada Felix setelah melihatnya kebingungan. Jangan kehilangan fokus. Setelah melatih manipulasi racunnya selama lebih dari 8 jam, Felix akhirnya memutuskan untuk berhenti hari itu karena ia kelelahan mental. Karena hasilnya tidak begitu jelas, pelatihan tersebut benar-benar tampak seperti pekerjaan rutin sehari-hari yang tidak membuahkan hasil. Tetapi, Felix tidak punya niat untuk menyerah dan mencapai tahap kedua manipulasi racun secepat mungkin. Ketika Felix pergi mandi sebentar, Ermengander telah memberitahunya tentang keinginannya untuk memasuki UVR dan cara melakukannya. Tentu saja, hal pertama yang ditanyakan Felix adalah peluang Asna untuk menggunakan metode yang sama. Meskipun dia diberitahu bahwa itu tidak mungkin, Lady Sphinx memberitahunya tentang ramuan yang dia buat untuk Asna. Apakah kau bersedia meminumnya? Tanya Lady Sphinx, hidupmu tidak akan terancam, tetapi rasa sakit yang akan kalian berdua alami akan berada di luar pemahamanmu. Bukankah itu hanya rasa sakit? Felix terkekeh, aku sudah terbiasa sekarang. Mari kita lihat apakah kau akan mengatakan hal yang sama saat kau merasakan sakit berdasarkan jiwa. Lady Sphinx menyimpan pikiran ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin membuatnya patah semangat atau stres ketika ramuannya belum siap hingga setahun kemudian. Penatua, saya akan membeli gelang generasi ke-11 atau mudah-mudahan generasi ke-12 sekarang. Felix memberitahu Ermengander, saya hanya memiliki gelang biasa sekarang dan gelang-gelang itu tidak memiliki banyak fitur yang berguna. Baiklah, kau lebih tahu, kata Ermengander sambil tersenyum. Felix menganggukkan kepalanya sambil membuka situs web milik cabang Metal Race di Galaksi. Situs web ini bertanggung jawab untuk menjual semua teknologi, peralatan, gadget, perangkat, gelang, dan setiap penemuan lainnya oleh Metal Race. Tentu saja Felix tidak punya akses ke semuanya kecuali barang-barang publik. Dia langsung masuk ke bagian gelang dan menggulir ke gelang-gelang termahal yang masih tersedia dalam stok. Setelah mengetahui bahwa 150 gelang up generasi ke-11 masih tersedia, ia segera membeli 2 gelang secara daring dan memperoleh kode serinya. Kemudian, ia mengirimkannya ke Bodidi dan memintanya untuk membawakannya bersama 26 botol lainnya. 2 hari kemudian, pukul 11:05, Tuan Felix, pesawat ruang angkasa telah berhenti tepat 10.480 km dari jalan tol VIP Wormhole. Suara monoton sang ratu bergema di benak Felix, mengganggu sesi latihannya. Felix melemparkan setetes cairan beracun ke dalam mulutnya dan meminta dengan tenang, keluarkan aku. Saat Felix membuka matanya di VR Pod, jarum yang menghubungkan ke aliran darahnya, secara otomatis ditarik sementara pintu kaca terbuka perlahan. Felix melangkah keluar dari pot hanya mengenakan celana dalamnya. Kakinya menyentuh karpet ruangan secara alami seperti gravitasi yang masih berlaku di pesawat luar angkasa itu. Itu karena gravitasi buatan pada pesawat luar angkasa. Felix tidak mau repot-repot mencari tahu tentang sains di baliknya, tetapi dia tahu bahwa gaya sentripetal tidak diperlukan dalam teknologi yang digunakan. Bagaimanapun, Felix meregangkan anggota tubuhnya selama beberapa detik sebelum berjalan ke jendela terdekat. Karena pesawat ruang angkasa itu akhirnya tidak bergerak dan tidak ada bintang dekat yang memancarkan cahaya, Felix dibiarkan mengagumi keindahan alam semesta yang menakjubkan. Bintang-bintang dengan warna yang berbeda, tampak seperti titik-titik kecil, nebula warna-warni dengan berbagai bentuk dan ukuran memenuhi penglihatan Felix, membuatnya bertanya-tanya tentang ukuran astronomisnya. Meskipun ia telah keluar angkasa berkali-kali dan merasakan keindahannya beberapa kali dengan pesawat antariksa klannya,
Felix selalu terpesona olehnya. Bangun tidur dan melihat pemandangan seperti itu benar-benar pengalaman yang menyenangkan. Merasa segar kembali, Felix tersenyum dan berjalan menuju kafetaria pesawat luar angkasa. Ketika dia duduk di meja bundar berwarna putih susu, dia menekan menu holografik dan memesan sarapan. Dia tidak khawatir dengan makanan atau rasanya yang tidak enak karena dapurnya dikelola oleh robot dan persediaan makanan di pesawat luar angkasa itu penuh. Persediaan itu mungkin akan bertahan selama beberapa tahun. Tentu saja, Felix telah memerintahkan agar pesawat antariksanya diisi dengan semua ini sebelum barang itu sampai kepadanya. Dalam waktu singkat, Felix mulai memakan sarapannya sambil mengirimkan koordinat terbaru ke Bodhidhi. Karena dia berada di luar angkasa, koordinatnya berbeda karena tidak ada ketinggian, lintang, atau 4 arah. Sebaliknya, itu adalah kode serial panjang yang terdiri dari 1000 huruf yang dicampur dengan angka. Kode ini tidak akan masuk akal bagi siapapun kecuali Airatu. Itu karena akar UVR menyebar pada tingkat universal. Itu memungkinkan untuk memetakan sedikitnya 30% dari alam semesta yang diketahui dan menjadikan Ratu sebagai GPS bagi semua orang. Oleh karena itu, ketika Felix mengirim kode ini kepada Bodhidhi, Sang Ratu akan memberitahu Bodhidhi tempat pasti di mana Felix saat ini berdiri. Tentu saja ini tidak akan berhasil jika pesawat luar angkasa Felix berada di area yang tidak dipetakan. Cara memetakan suatu area sederhana. Gelang up setiap orang terus-menerus memindai area di sekelilingnya. Misalnya, gelang Felix generasi ke-11 mampu memindai hingga radius 1 km. Artinya saat ini, dia sedang membantu Ratu memetakan 1 km di sekelilingnya. Padahal, dalam situasi ini, Sang Ratu sudah memiliki peta wilayahnya, sebab orang lain sudah melewati daerah itu miliaran kali karena berada di salah satu arah menuju Wormhole Expressway. Alasan orang membiarkan hal ini terjadi adalah karena hal ini demi keuntungan mereka sendiri. Tanpa peta Ratu dan fitur GPS, mereka tidak akan tahu kemana harus pergi dan bagaimana cara untuk tiba di tempat lain dengan cukup cepat tanpa berakhir menabrak meteor, planet, atau pesawat luar angkasa sial lainnya di jalur mereka. Hanya berkat Airatu, mereka dapat terbang dengan kecepatan cahaya tanpa rasa khawatir seperti itu. Itu karena dia selalu memilih jalur yang sempurna menuju tujuan mereka. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan memberitahu mereka untuk melihat apakah mereka bersedia mengambil risiko dengan bertindak secara membabi buta atau tidak. Ini adalah alasan lain mengapa Ratu diperlakukan sangat hormat oleh semua orang. Ketika Felix selesai menangani situasi Bodhidhi, ia pergi ke kokpit, ingin melihat jalan bebas hambatan VIP. Sayangnya, pesawat antariksanya diparkir terlalu jauh sehingga ia tidak dapat melihatnya. Penambahan bintang-bintang dan nebula di sekelilingnya membuatnya mustahil untuk mengetahui titik mana yang menjadi miliknya. Felix paham, kalau ini adalah lubang cacing alami, ukurannya akan terlihat meski dia berada ratusan ribu kilometer jauhnya. Sayangnya, Felix tahu bahwa The Space Worm Rache tidak mampu menciptakan lubang cacing dengan ukuran sebesar itu. Hanya alam semesta yang mampu menciptakannya. Primogenitor luar angkasa mampu menciptakannya. Sang J. Ermumander menyela, aku pernah melihatnya melakukannya sekali. Wah, aku yakin lubang cacing itu masih aktif dan berjalan hingga hari ini jika cacing gemuk itu masih hidup. Dia masih hidup, kata Lady Spink. Dia juga bagian dari leluhur yang memutuskan untuk memasuki dunia ilusi. Mendengar itu, Felix memegangi hatinya dengan rasa sakit karena dia tahu bahwa kesempatannya untuk menggunakan elemen luar angkasa telah hilang selamanya. Primogenitor hidup sama dengan pilihan yang buruk. Jika Lady Spink tidak baik dan mungkin punya perasaan pada J. Ermumander, dia berasumsi, dia tidak akan mengampuni dia bahkan jika dia melihat nilai penelitiannya. Felix tidak berniat menguji peruntungannya untuk ketiga kalinya dengan primogenitor lain yang masih hidup. Saya mendengar Anda memesan botol spesies Avion sebelumnya, apakah Anda akhirnya memutuskan? Tanya Lady Spink. Ya, tidak ada gunanya menundanya lebih lama lagi. Felix menganggukkan kepalanya. Tentu saja, untuk memastikan bahwa Felix berakhir dengan seorang primogenitor yang bersedia memberinya manipulasi unsur, mereka mendiskusikannya beberapa hari yang lalu. Lagi pula, Lady Spink akan melakukan eksperimen pada Felix untuk menjadikannya orang pertama yang memiliki banyak manipulasi unsur di alam semesta. Itu tidak akan mungkin terjadi jika primogenitor yang dipilih menolak memberikan manipulasi unsur mereka.
Itulah sebabnya para leluhur yang masih hidup adalah yang pertama disingkirkan. Diikuti oleh para leluhur yang telah mati tetapi memiliki hubungan yang tidak bersahabat atau bermusuhan dengan J. Ermumander dan Sphinx. Bahkan mereka yang tidak menyukai ras yang lebih rendah pun disingkirkan karena mereka mungkin langsung membunuh Felix karena jijik. Astaga, bahkan primogenitor Illusion pun tersingkirkan sejak ia masih hidup seperti Lady Sphinx. Hal ini membuat Felix melupakan ide untuk memanfaatkan afinitas ilusi yang dimilikinya. Itu keputusan yang sulit tetapi harus dilakukan untuk menghindari pembunuhan. Pada akhirnya, Felix hanya memiliki 7 calon primogenitor yang telah mati dan juga memiliki hubungan akrab dengan J. Ermumander atau Lady Sphinx. Primogenitor tersebut mewakili 7 unsur, mulai dari yang umum, tidak umum, hingga langka. Tetapi Lady Sphinx menyuruh Felix untuk fokus pada unsur-unsur umum saja terlebih dahulu karena ia menjelaskan bahwa unsur-unsur yang tidak umum dan langka lebih kompleks dan akan membuat penelitiannya lebih sulit dari awal. Lebih baik memulai dengan sederhana dan meningkatkan kesulitan seiring berjalannya waktu. Felix tidak mempermasalahkannya. Dia sudah membuang prasangkanya terhadap unsur-unsur umum. 3 elemen umum yang diberikan kepadanya untuk dipilih adalah petir, angin, dan air. Elemen petir adalah milik Thor. Elemen angin untuk Celestial Rock. Terakhir, elemen air milik Kraken. Hanya karena angin dan air akan digunakan oleh Eric dan aliansi anti-royalty, bukan berarti Felix tidak bisa menggunakannya juga. Lagi pula, 99% saripati yang ia kumpulkan dari garis keturunan bukanlah satu-satunya jumlah yang ada di luar sana. Faktanya, jika Felix mau, ia dapat terus mengumpulkan saripati J. Ermumander dari garis keturunan tingkatan 5/6, 7 lainnya dan membuat lebih banyak botol berisi 99%. Namun ia tidak melakukannya karena ia tidak pernah harus melakukannya dan modalnya tidak memungkinkan ia melakukan proyek sampingan seperti itu. Meski begitu, Felix tetap menentukan pilihannya dalam beberapa hari terakhir setelah memikirkannya secara mendalam. Elemen petir adalah pilihan terakhirku. Ia memberitahu dengan tenang, aku akan membangkitkan Thor, sahabat sekaligus saingan sang tetua. Pilihan yang bagus. Lady Sphinx tersenyum. Dialah yang memiliki peluang paling tinggi untuk memberimu manipulasi elemennya. Felix menganggukkan kepalanya tanda setuju. Namun, ia melakukannya bukan hanya karena itu, tetapi juga karena elemen petir adalah yang paling cocok untuknya saat ini. Bagaimanapun, elemen petir adalah salah satu yang terbaik dalam hal daya rusak dan juga mobilitas. Felix kehilangan keduanya. Satu-satunya alasan Felix ragu untuk langsung memilih elemen pencahayaan adalah karena spesies Thor yang unik. J. Ermumander telah menunjukkan kepadanya bagaimana Thor muncul dan spesiesnya ketika dia diberi pilihan. Ia termasuk dalam spesies Avion, makhluk purba dan sangat langka yang hidup di planet dengan awan petir yang mengamuk sepanjang tahun. Spesies ini dikenal karena bentuknya yang menyerupai belut karena panjang, kurus, dan memiliki sisik seperti ikan dengan lubang-lubang kecil di dalamnya. Sementara itu, warna sisiknya berkisar antara hitam dan putih. Sementara belut dikenal hidup di air dangkal, Avion hidup di awan petir dengan memakan awan dan petir. Awan adalah sumber makanan mereka, sedangkan petir adalah sumber kelangsungan hidup mereka. Jika tidak menyerapnya terus-menerus siang dan malam, kecepatan mereka tidak akan cukup cepat sehingga gravitasi tidak akan bekerja pada mereka. Karena mereka tidak pernah berhenti terengah-engah di dalam awan badai, sangat sulit untuk menangkap mereka dan mengekstraksi esensi garis keturunan mereka. Oleh karena itu, harga-harga yang mereka tawarkan bukanlah sesuatu yang main-main. Namun dengan kemenangan Felix di permainan kelima dan datangnya pasokan koin dari hasil penjualan botol air ke aliansi anti-royalty, Felix berhenti mempermasalahkan harga dan langsung memilih. Ahem, tetua, kau menyuruhku memilih elemen. Tapi bagaimana aku bisa mendarat di sana jika aku minum ramuan elemen? Felix bertanya dengan sedikit harapan, atau kau akan memberiku ramuan yang bisa membantuku membangkitkan elemen petir? Tentu saja, aku bisa dengan mudah membuat ramuan yang bisa menghasilkan hasil seperti itu. Kata Lady Sphinx. Sebelum Felix sempat terkesiap mendengar ini, Lady Sphinx berkata dengan tenang, tapi aku tidak memberikan hadiah. Aku melakukan perdagangan dan transaksi. Selalu. Kesepakatan, tanya Felix tanpa bisa berkata apa-apa. Ya, ramuan itu bernilai 45 miliar SC. Kata Lady Sphinx, hanya aku dan penyihir bijak yang bisa meramunya.
Felix menarik napas dalam-dalam saat mendengar harganya. Ia menduga harganya akan mahal karena ia belum pernah mendengar ramuan yang secara khusus dapat membangkitkan elemen tertentu, tetapi ia tidak tahu harganya akan semahal ini. Harga pasarannya adalah 45 miliar SC, tetapi harganya jauh lebih tinggi dari itu. Lady Spink berkata dengan tenang, ramuan ini jarang dijual, tetapi ditukar dengan barang yang nilainya sama. Itu karena ramuan ini tidak hanya membangkitkan elemen petir, tetapi juga meningkatkan afinitasnya sebesar 30% sekaligus. Tidak heran, seru Felix. Dia mengerti bahwa jika ramuan itu benar-benar memberikan peningkatan afinitas sebesar 30% maka harganya sepenuhnya dapat dibenarkan. Meskipun dalam kasusnya 30% itu tidak berguna karena dia memiliki asna, tetapi untuk pengguna lain, mereka perlu mengeluarkan setidaknya 30 miliar SC untuk itu. Tidaklah mudah untuk meningkatkan afinitas dan orang-orang akan memanfaatkan barang apa saja yang dapat membantu mereka meningkatkannya, tidak peduli seberapa mahalnya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi ras lain yang sangat bergantung pada afinitas unsur. Jadi, apakah aku harus membayar 45 miliar untuk itu? Felix mencengkeram hatinya saat memikirkan hal itu. Dia baru saja mendapat hampir 50 miliar dari permainan namun uang itu akan dihabiskan hampir seluruhnya untuk sebuah ramuan. Jangan konyol. Lady Spink melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, aku tidak butuh koin. Aku punya lebih dari cukup untuk membuat planet dari koin. Cek, baik Asna maupun J. Ermumander mendecakkan lidah mereka setelah mendengar bualannya seperti itu. Tanpa peduli, Lady Spink berkata, yang kuinginkan darimu adalah mendapatkan ramuan itu. Felix menghela napas lega dan bertanya, oh, apa yang harus kulakukan? Tidak banyak. Lady Spink tersenyum tipis. Aku hanya ingin kau muncul sebagai salah satu dari 3 peraih nilai tertinggi di semester pertama di Royal Witch Academy. Tunggu apa? Seru Felix tak percaya. Sejujurnya, ini adalah hal terakhir yang ia harapkan untuk didengar karena itu benar-benar acak. Ia mengira bahwa ia akan dipekerjakan sebagai petugas kebersihan di labnya, seorang pesuruh, atau semacamnya untuk mendapatkan ramuan itu. Tapi 3 pencetak skor teratas. Mengapa dia tertarik pada hal itu? Melihat kebingungannya, Lady Spink berkata dengan nada tidak senang, dengan setiap generasi, para penyihir itu semakin buruk dalam penguasaan ramuan mereka. Ketika saya pertama kali memutuskan untuk mengajar mereka, sebagian besar penyihir mampu dengan mudah mencapai peringkat Grandmaster dan bahkan peringkat Sage. Tapi sekarang, Lady Spink mencibir, mayoritas dari mereka terjebak sebagai ahli ramuan yang hanya mampu meramu ramuan tingkat 3. Hanya sedikit yang mampu mencapai Grandmaster. Bagaimana dengan Sage? Hanya ada 20 dari mereka yang masih hidup di seluruh kekaisaran. Ini merupakan hal yang memalukan bagi standar pengajaran saya karena saya belum memperkenalkan seni pembuatan ramuan hanya untuk membiarkan mereka meraup kekayaan yang didapat dari ramuan tersebut. Felix mungkin agak bingung dengan beberapa bagian, tetapi dia mengerti bagian lainnya. Seperti fakta bahwa penyihir tingkat 3 adalah salah satu orang terkaya di seluruh alam semesta. Itu karena mereka mampu meramu ramuan tingkat 3 seperti ramuan elemental dengan tingkat keberhasilan 30% hingga 60%. Ramuan tingkat 3 adalah yang terbaik bagi para penyihir untuk menghasilkan uang karena harganya mahal tetapi juga mudah dibuat, tidak seperti ramuan tingkat 4/5. Ramuan jenis itu mungkin lebih mahal, tetapi bahannya langka dan sebagian besar penyihir yang mampu meramunya memiliki tingkat keberhasilan 1% hingga 20%. Bagaimana dengan ramuan tingkat setengah? Ramuan yang umum seperti ramuan peremajaan, ramuan penghilang rasa sakit, DLL. Harganya tidak lebih dari 3 miliar. Setelah mendengar omelan Lady Spink, Felix beralasan bahwa para penyihir nampaknya menghentikan kemajuan mereka ke tingkat yang lebih tinggi setelah menjadi ahli ramuan utama karena keuntungan dari ramuan tingkat 3 adalah yang terbaik. Meski begitu, Felix masih gagal melihat apa perannya dalam semua ini. Sederhana saja, kata Lady Spink, jika generasi penyihir terbaru melihat bahwa manusia jauh lebih baik daripada mereka dalam satu-satunya hal yang benar-benar mereka kuasai, mereka tentu akan berusaha lebih keras untuk membuktikan diri. Berada di 3 besar semester 1 akan tiba-tiba mengubah seluruh situasi. Felix benar-benar kehilangan kata-kata atas logikanya. Tentu saja tidak, Lady Spink berkata dengan acuh tak acuh. Itulah sebabnya kau akan tetap berada di 3 besar di semester-semester berikutnya sampai kau lulus. Saat kau lulus,
Aku ingin kau menjadi ahli ramuan, tidak seperti para penyihir yang hanya bisa lulus jika mereka menjadi ahli ramuan. Ahem, kurasa aku harus membayar ramuan itu dengan koin. Felix berkata dengan nada takut. Dia seharusnya takut karena Lady Spring memintanya melakukan hal yang mustahil dan di saat yang sama memulai perang melawan para penyihir di akademi. Felix meragukan dia bisa menjadi ahli ramuan dalam 6 semester yang berlangsung selama 3 tahun bahkan jika dia menginvestasikan seluruh waktunya dalam pembuatan ramuan. Jika semudah itu, tidak akan dijadikan syarat kelulusan. Namun, Lady Spring menyuruhnya untuk melangkah lebih jauh dan menjadi ahli ramuan. Sungguh lelucon. Spring, kau harus bersikap lunak padanya. Sang J. Ermomander menggelengkan kepalanya, ia akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih manipulasi racun, indera tempur, teknik, bermain game, dan banyak lagi. Jika Thor terbangun dan memutuskan untuk menyerah pada manipulasi petirnya, ia perlu fokus pada hal itu juga untuk sementara waktu. Menambahkan pembuatan ramuan hanya akan membuatnya semakin kurus dari yang sudah ada, kata J. Ermomander, penatua. Felix merasakan matanya sedikit berkaca-kaca setelah menerima dukungan. Karena dia tidak berada di dalam ruang kesadaran, dia tidak tahu apakah Lady Spring menyetujuinya atau tidak. Namun sedetik kemudian, ia berkata pada J. Ermomander, jangan khawatir, aku akan memberinya beberapa ramuan yang akan meningkatkan performanya secara permanen. Oh, seperti apa? Tanya Asna tentang Felix. Ramuan memori fotografi, ramuan peningkatan neuron, tabir trans, dan beberapa lagi yang dapat dengan mudah membuatnya menyerap pengetahuan dan juga lebih cerdas. Lady Spring tersenyum, dengan ramuan-ramuan itu, kau akan lebih mudah belajar dan juga meramu ramuan. Mata Felix berbinar gembira setelah mendengar itu. Ia selalu takut tidak memiliki bakat membuat ramuan. Hal itu membuatnya khawatir karena jika ia tidak segera menyelesaikannya, ia akan membuang-buang waktu terlalu banyak. Waktu yang sangat dibutuhkannya yang seharusnya dapat digunakan secara efisien untuk hal-hal lain. Namun dengan ramuan tersebut, dia benar-benar akan berubah menjadi seorang jenius meskipun dia adalah orang paling bodoh di alam semesta. Dia memahami bahwa beberapa ramuan itu ada dan dijual seharga miliaran SC tetapi efeknya tidak permanen seperti yang diklaim Lady Spring. Sebaliknya, durasinya berlangsung beberapa bulan hingga 1 tahun sebelum hilang dan membuat penggunanya merasa seperti orang terbelakang lagi. Yang membuat mereka ingin menggunakan ramuan itu berulang-ulang seperti mereka kecanduan efeknya. Rasanya seperti meminum pil dalam film Limitless. Felix baru saja ditawari untuk minum pil yang memiliki efek permanen. Untuk ramuan semacam itu, dia tidak berani membayangkan harganya karena ramuan tersebut tidak pernah beredar di pasaran. Namun jika ia harus menyebutkan harganya, ia akan menebak totalnya akan mencapai sekitar 200 miliar SC. Tapi bukankah kau bilang kau tidak memberikan sesuatu sebagai hadiah? Felix bertanya-tanya setelah menahan kegembiraannya. Tentu saja, ramuan-ramuan itu adalah hadiahmu karena mencapai 3 peringkat teratas setiap semester. Setiap ramuan dihitung untuk 1 semester. Lady Spring memperingatkan dengan senyum manis, jadi, sebaiknya kamu tidak mengecewakanku dan mendapatkan hasil yang lebih rendah. Kamu tidak akan menyukai hasilnya. Felix menelan ludah karena takut setelah mengingat bahwa ia benar-benar akan dijadikan bahan eksperimen seperti tikus laboratorium. Dia sudah berada di tangannya dan Tuhan tahu hukuman apa yang akan dia berikan jika dia gagal memenuhi janjinya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya. Janjinya sambil tersenyum paksa. Lebih baik begitu. Lady Spring menyesapnya. Aku ingin melihat para penyihir kecil itu meragukan apakah kamu seorang penyihir yang menyamar. Hehe, penyihir Felix. Asna terkekeh, memikirkannya saja membuatku tertawa. Kalau begitu, jangan pikirkan itu, kata Felix dengan kesal. Dia sudah menduga bahwa dirinya akan mendapat banyak ejekan setelah semua orang mulai memanggilnya, penyihir Felix. Sejujurnya, dia takut memikirkan hal itu. Aku mungkin harus membuat nama penyihir versi laki-laki supaya tidak dipanggil penyihir. Alih-alih gelisah, Felix malah mulai memikirkan beberapa ide. Dia menghabiskan sedikitnya 10 menit menghilangkan satu nama demi satu nama hingga dia menemukan nama yang disukainya. Sang penyihir. Kedengarannya enak didengar. Felix menyeringai tipis, aku sama sekali tidak keberatan dipanggil seperti itu. Setelah menunggu selama 3 hari agak dekat dengan lubang cacing tanpa memasukinya, Bodhidhi akhirnya membuka jembatan spasial di kafetaria pesawat ruang angkasa.
Seolah tidak terjadi apa-apa, Bodidi hanya melempar botol dan gelang itu ke tanah lalu pergi seperti biasa. Felix tidak banyak bereaksi terhadap hal ini karena dia telah berbicara di telepon dengan Bodidi mengenai seluruh masalah dirinya sebagai tuan tanah. Jujur saja, Fatih Bodidi tampaknya tidak peduli karena dia bukan manusia. Hanya manusia yang peduli dengan kemampuan Felix untuk memiliki banyak kemampuan. Balapan lainnya, hal itu tampak seperti lelucon bagi ras dengan manipulasi terbatas atau lelucon bagi ras yang tidak pernah peduli dengan kekuatan dan pertarungan. Karena Felix dan Bodidi memiliki kontrak seumur hidup yang ketat yang hanya dapat ditandatangani dengan satu klien, Bodidi tentu tidak akan mengkhianati Felix dan memberikan koordinatnya karena hukuman yang dijatuhkan tidak seperti yang ada dalam kontrak biasa. Oleh karena itu, selama Felix melakukan pengiriman dengan Bodidi, ia berada di tangan yang aman. Sayangnya, ia hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk melakukan pengiriman lain sebelum meninggalkan galaksi. Bodidi masih terlalu muda untuk melakukan pengiriman lintas galaksi. Dengan demikian, Felix memutuskan untuk memikirkan solusi saat ia tiba di kerajaan penyihir. Untuk saat ini, dia dengan cepat mengenakan gelang generasi ke-11 terbaru dan membawanya ke matanya. Tetua, coba panggil Ratu. Ermengander sudah siap untuk ini. Karena itu, dia menutup matanya dan memanggil Ratu Ai dalam benaknya. Beberapa detik kemudian, Ermengander telah membuka matanya di ruangan putih yang sama tempat Ai Ratu bertemu dengan semua orang. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Felix, dia bertanya apakah Ermengander ingin mengikat kesadarannya dengan gelang ini, yang langsung disetujui oleh Ermengander. Sang Ratu mengucapkan selamat kepadanya dan bertanya apakah dia ingin tahu lebih banyak tentang UVR, alam semesta, gelang Abdel. Namun Ermengander menolaknya dan bertanya dengan ekspresi penasaran, tolong bawa saya ke tautan ini. Dia meneruskan tautan teleportasi panjang seperti yang Felix gunakan untuk teleportasi ke acara lelang tahunan. Sang Ratu melakukan apa yang dimintanya dan tubuhnya segera mulai terurai menjadi partikel-partikel cahaya. Ketika ia membukanya lagi, ia disambut oleh piramida emas kosmik yang tergantung di angkasa. Sementara itu, dia berdiri tepat di depan gerbang yang terbuka lebar. Di balik gerbang itu, Lady Sphinx tengah menunggunya dengan senyum menawan. Selamat datang di wilayah Uverku, Rami, ucap Lady Sphinx sambil mengulurkan tangannya ke belakang. Terima kasih atas keramah tamahannya. Sang Jurmengander tersenyum tipis dan memasuki gerbang bersamanya. Saat ia melangkah ke sisi lain, gerbang telah tertutup di belakang mereka. Elder, apakah berhasil? Tanya Felix setelah menunggu semenit tanpa jawaban. Dia ada di tempatku sekarang, Lady Sphinx memberitahunya. Fiuh, senang mendengarnya. Felix mendesah lega sambil melirik gelang keduanya. Meskipun gelang itu melekat padanya, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menyalakannya untuk melihat waktu. Rasanya seperti seluruh gelang itu sudah mati. Namun pada kenyataannya, Sang Ratu menganggap Ermengander sebagai pemilik sebenarnya dan dia tidak akan memberikan akses kepada Felix kecuali jika dia diberi izin oleh pemiliknya. Penatua, tolong suruh dia membuat rekening bank dulu supaya aku bisa mengirimnya beberapa miliar untuk digunakan. Felix meminta sambil menuju ke Pot VR. Jangan repot-repot dengan masalah seperti itu, kata Lady Sphinx. Dia sekarang dalam perawatanku. Mendengar hal itu, Felix tidak mengungkit masalah itu lagi karena perawatan Lady Sphinx jauh lebih baik daripada dirinya. Kamu berikutnya, Asna. Felix bercanda, karena gelang tetua sudah mengambil pergelangan tanganku yang kedua, aku akan meletakkan gelangmu di atas pergelangan kaki kiriku. Tempat favoritku untuk gadis favoritku. Berani sekali kau melakukannya, dasar brengsek. Asna langsung membentak saat mendengar itu. Dia tidak dapat membayangkan betapa memalukannya hal itu nantinya, tetapi jika Felix benar-benar melakukannya, dia sejujurnya tidak akan ragu untuk memasuki UVR. Pengemis tidak bisa pilih-pilih. Felix mencibir sambil menghubungi jalan tol VIP. Sama sekali mengabaikan rentetan hinaan kedua darinya, dia berbicara dengan sopan kepada karyawan perusahaan itu selama beberapa menit. Isi pembicaraan mereka adalah tentang identitasnya dan lisensi pesawat antariksanya. Ketika mereka disetujui karena dia tidak memiliki catatan kriminal, dia ditanya tentang jenis layanan yang dia inginkan. Apakah dia ingin berlangganan dengan perusahaan atau hanya membayar untuk pendaftaran satu kali? Tentu saja Felix hanya membeli satu tiket untuk lubang cacing ini agar tidak meninggalkan jejak apapun di belakangnya,
sebab jika ia membeli satu lagi untuk lubang cacing berikutnya, informasi itu bisa berakhir di tangan para pemburunya. Mereka akan tahu persis di mana harus menunggunya. Bahkan sekarang, dia tidak sepenuhnya aman. Oleh karena itu, saat dia menerima tiket setelah membayar 5 juta SC untuk itu, dia meminta Ratu untuk memasuki lubang cacing. Karena itu adalah jalan tol VIP, pesawat ruang angkasa itu memasukinya dengan kecepatan cahaya, tidak peduli dengan antrian dan pemeriksaan. Itulah sebabnya Felix memasuki V-Airport, dia tahu bahwa dia tidak akan melihat lubang cacing atau merasakan seperti apa keadaan di dalamnya. Tetapi dia tidak mempedulikannya karena dia telah mengalaminya berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya. Jika dia harus menggambarkan keadaan di dalam lubang cacing, itu akan sangat sulit karena dia hanya melihat sekumpulan warna yang menyatu dari jendela, seperti dia berada di dalam mesin pencampur jus. Itulah hal paling mendekati yang dapat ia pikirkan. Tuan Felix, pesawat luar angkasa telah muncul dari sisi lain lubang cacing. Sang Ratu mengumumkan dalam benaknya, saat ini Anda berada di dekat pusat Kekaisaran Mariana. Haruskah saya tetap pada jalur yang telah ditentukan? Ya, silakan. Felix setuju. Dia tidak berniat untuk mengambil jalan memutar dan pergi memeriksa beberapa tempat populer di Kekaisaran saat semua orang membuntutinya. Oleh karena itu, ia memulai perjalanan panjang lainnya ke lubang cacing berikutnya yang akan memakan waktu setidaknya 15 hari. 4 hari kemudian, pukul 12 siang, Felix sedang duduk di ruang tamunya di rumah Androxa, mengenakan setelan jas dan penyamaran yang mengubah ukuran tubuhnya, postur tubuhnya, wajah, suaranya, dan segala hal lain yang dapat dikaitkan dengan jati dirinya yang sebenarnya. Ini adalah penyamaran yang rencananya akan ia gunakan untuk pertemuan dengan aliansi anti-royalty. Dia sudah membuat nama palsu untuk dirinya sendiri, organisasi, orang-orang yang bekerja di sana, .dll. Dia tidak berencana untuk memperkenalkan mereka tetapi lebih baik dia berbohong secara menyeluruh. Mari kita mulai. Felix menarik napas dalam-dalam untuk membuat dirinya fokus dan segera mengirimkan informasi kontak palsu terbarunya kepada Kepala Maganda dengan email aslinya. Dia hanya memberitahunya bahwa salah satu petinggi organisasi siap menemuinya dan dia harus menghubunginya sekarang juga. Setelah mengirimkannya, Felix menunggu hanya semenit sebelum gelangnya mulai berdering. Baiklah, Felix membetulkan pakaiannya dan menerima panggilan itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Keok. Saat panggilan tersambung, 5 video holografik muncul di hadapan Felix. Masing-masing milik anggota aliansi anti-royalty. Sementara itu, gambar yang dilihat kelima orang itu adalah latar belakang yang benar-benar gelap dan Felix mengenakan setelan hitam. Tentu saja, mereka sama sekali tidak mengenalinya karena penyamarannya. Kalian punya waktu 2 menit, kata Felix acuh tak acuh, tidak ingin menunggu ketua Maganda membuat suasana menjadi bersahabat seperti yang selalu dilakukannya. Nada bicaranya tentu saja membuat para senior tidak senang, tetapi mereka bisa menahannya sejak akhirnya menghubungi pembuat garis keturunan mistis itu. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menghormati 2 menit tersebut dan langsung masuk ke pokok bahasan. Tidak perlu ditutup-tutupi. Kami tertarik dengan garis keturunanmu dan kami ingin menjalin kemitraan yang akan memastikan pasokan botol yang stabil bagi orang-orang kami, kata Zosia dengan tenang. Felix tidak berbicara dan terus memandangi mereka dengan pandangan tidak tertarik, membuat mereka sedikit mengernyitkan alis. Sebelum mereka mulai merasa kesal dengan tatapan sinisnya, mereka terkejut mendengarnya berkata dengan tenang, di sini kita mencoba menciptakan jalan bagi ras manusia untuk melampaui ras lain dan menghapus stigma ras yang lebih lemah dari nama kita. Namun, untuk apa kamu nekat mendapatkan power up ini? Untuk memenangkan perang antara kamu dan keluarga kerajaan. Ketua Maganda dan yang lainnya tercengang mendengar kejadian itu dan tidak mampu membalas. Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu tentang aliansi kita dan berencana untuk menyatakan perang terhadap keluarga kerajaan? Apakah salah satu bawahan kepercayaan Anda membocorkan berita itu? Itu tidak mungkin bagiku. Zosia mengirim pesan sambil berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kegusarannya. Semua bawahanku yang setia adalah budak tersembunyi. Jadi, mereka tidak bisa mengkhianatiku seperti ini. Sama, aku juga. Diskusi panas berlangsung melalui telepati antara kelima orang itu karena kejutan yang dijatuhkan Felix terlalu berat untuk mereka tangani. Informasi tentang aliansi tersembunyi dan deklarasi perang mereka dirahasiakan sepenuhnya. Hanya beberapa orang terpercaya yang mengetahuinya.
Mereka yakin bahwa organisasi dapat mengetahui tentang aliansi mereka karena mereka telah bertemu dengan Felix selama pelelangan. Tetapi deklarasi perang tidak dapat dilakukan. Kalian punya waktu 1 menit 30 detik, kata Felix acuh tak acuh, membuat mereka keluar dari diskusi dan fokus kepadanya. Kali ini, mereka menatapnya dengan sedikit ketakutan karena mereka tidak tahu seberapa banyak informasi yang diketahuinya. Melihat perlakuan yang diterimanya, Felix tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, organisasi saya tidak pernah menggunakan informasi semacam itu. Kami hanya mengumpulkannya untuk alasan keamanan." Mengerikan, akar mereka pasti terkubur dalam di sebagian besar latar belakang jika mereka bisa tahu tentang informasi rahasia kita, kata Gabriel melalui telepati. Kita bahas ini nanti, kita harus meyakinkan mereka untuk menandatangani kontrak secepatnya di menit yang tersisa ini. Kata Zosia, mereka memang hebat.